صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Qala al-musannif nafa'ana Allah bi'ulumi mal 'arifu man idza asyara wajada al-haqqa aqraba ilaihi min isyaratihi, balil 'arifu man la isyarata lahu li fana'ihi fi wujudihi wa intiwa'ihi fi syuhudihi. Bukanlah orang arif man idza asyara wajada al-haqq, orang yang apabila mengisyarah ia niscaya mendapati akan hak, akan Allah, akan yang lebih dekat kepadanya daripada isyarahnya. Balil arif, tetapi orang arif man la isyarata lahu, orang yang tidak ada isyarah baginya, li fanaihi, karena telah fananya dalam wujudnya, wantiwaihi, dan karena telah hilang atau berkumpulnya fi syuhudihi, dalam syuhudnya. Jadi dalam kalam hikmat di sini Ibnu Athaillah ingin menjelaskan tentang tanda-tanda orang arif atau hakikat orang arif. Siapa sebenarnya orang arif? Al-arif billah. Arif yang maksud ini arif al-kamil ar-rasikh, arif yang kakamal, bukan arif yang manteng sairin tengah berjalan menuju Allah, tapi arif yang kamil, lagi yang karasih, kamantap. Sebab al-lafdu idza utlika yumalu alal kamal. Maksud arif yang dipenafi oleh Ibnu Athaillah ini arif yang kamil. Bukanlah arif yang kamil orang yang apabila mengisyarah baru mendapati Allah yang hak, lebih dekat kepadanya daripada isyarahnya. Tetapi bermula arif yang kamil, orang yang tidak ada isyarah baginya sama sekali, karena telah karamnya atau fananya dalam wujudnya dan telah berkumpulnya dalam syuhudnya. Kita Jawa junya mendung. Ini makna kakaram dalam fana, urangnya katruk lam tahapan pana. Katruk lam tahapan pana. Jadinya tengah kena bekas ciri-ciri urang arif. Urang arif iaitu urang yang hanali tergantung ba isyarah. Urang yang baru gedapati Tuhan lebih dekat dengan saat na isyarah. Yang berarti menyomenan golong gukeun arif. Sebab menyo urang yang baru dapati Tuhan lebih dekat dengannya saat na isyarah, igatnya mentang ketergantungan bak makhluk, bak isyarah. Isyarahnya punya bahasa lain petunjuk tentang rahasia tauhid. Jadi seorang arif bukan yang apabila diberikan isyarat baru menemukan Allah lebih dekat daripada dirinya, lebih dekat daripada isyaratnya. Tetapi orang arif yang tidak tergantung kepada isyarat, karena memang orang arif kafana, hana pelele kepada isyarat. Jadi orang arif itu yang mempunyai isyarat kefanaannya, hana karena agaknya kafana, hana pelele kepada isyarat. Orang yang tidak mempunyai isyarat karena kefanaannya dalam wujudnya, wa intiwa, intiwa'an gada nasi makna dari tuya dia kan dilipatkan, mana lipatkan dia lipat na dihli kametuk kamu saho, intiwa musahonya orang arif dalam syuhudnya. Mana juga yang katruk bak makam wahdatus syuhud. Jadi kan kalalo dengan penyaksian Allah, sehingga hanali deh bak benda-benda yang lain termasuk isyarah. Kita ada definisikan isyarah dalam kitab Syarhul wa Tahlil karangan Syekh Ramadan Al-Buti.
Ketulis dia la'alla khairut ta'rif bil isyarah antakul hiya istimbat asrarit tauhid min waqa'iil kauni wa ahdasihi. Mudah-mudahan sebaik-baik definisi isyarat bahwa kamu berkata dengan isyarat istimbat asrar tauhid, menemukan rahsia-rahsia tauhid. Istimbat istikhraj, menemukan, mengupayakan untuk mendapati rahsia-rahsia tauhid min waqa'iil kauni wa ahdasihi, daripada sesuatu yang terjadi daripada alam, wa ahdasihi, dan yang terjadi dari alam. Ahdas ihdas, jadi waqa'i alam, sesuatu peristiwa yang terjadi ba alam, urang nyan getemukan rahsia tauhid. Tanya yang dia tahu cara lahir, yang dia tahu cara lahir rahsia tauhid nak hana depu kah. Tu lagi Nabi Khidir Nabi Khidir gewit takwa nikmat sehingga mati. Yang dia tak cara lahir perbuatan buruk kan. Pugi apa nikmat tanpa dosa. Sementara bagaknya dia rahasia tauhid. Yang nadih buat orang lain. Wa menyata dia niknya rayuk sehingga dia akan je ke sirah raja yang ternyata ji kufur dan akan terpengaruh orang syik, kerana orang syik fakir, terpengaruh untuk ikut anu. Sehingga orang cik je kufur. Jadi membawa kerusakan kepada orang lain, termasuk kepada orang tua. Maka Nabi Khidir kerana dia kekalan rahsia tauhid lang waqa'i lang peristiwa yang, sehingga gepu mati ju sampai menimbulkan kerusakan kepada orang lain. Yang mana isyarah? Isyarahnya isyarah Allah, isyarah sesuatu peristiwa yang terjadi yang inan orang yang dapat dipahami kepada rahsia tauhid. Nyan meyo benadu hatanyan baru to nyan dengan Allah. Nyan urang nyan dalam kira arif kamil. Sebab orang arif kamil orang yang katruk ba hadrah Allah, na pelele ke media atau wasail-wasail. Katanya pelele ke handphone bahkan karena orang yang tahu hubungi hana sajan. Ni orang yang tak nak komunikasi hana sajan ku pula HP. Ya kan? Orang kalau mengkawin nak pakai HP lah, tak pakai HP hubungan orang lain ke ngainang. Ngainang pun pakai apa lam. Ya kalau kahwinnya habis pulsa, habis paket bina. Ansik dengan WhatsApp, BBM macam-macam lah rata sago. Ita yang baju kali bu sahu mentang hanjat dah BBM tu. SMS sabo, BBM sabo, WhatsApp sabo. Baju bina ai pergi kafe paket mendung. Ya kali hum kahwin, ku buat tayang lam kana sajan. Menansi gambaran Allah yang gambaran hamba-hamba Allah yang katruk makam arif. Ana pelele kepada isyarat-isyaratnya, kerana orang memang katruk bak musyar ilaih. Kalau katruk bak musyar ilaih ku isyarat lam. Maka ini oleh Ibn Athaillah kena tegaskan bak katanya, siapa sebenarnya orang arif kamil. Jadi orang arif kamil tersebut orang yang tidak tergantung lagi kepada isyarat untuk mendapati Allah. Maka manafiyan, tidaklah orang arif yang kamil itu orang yang apabila mengisyarat niscaya mendapati akan Allah yang benar, akan yang lebih dekat kepadanya daripada isyaratnya. Tetapi orang arif, orang yang tidak ada isyarat. Orang arif adalah orang yang tidak mempunyai isyarat karena kefanaannya dalam proses mencapai wujudnya dan kekusyukannya dalam penyaksian atau syuhud terhadap Allah. Intiwa yang berkumpul dengan Allah. Maksudnya naik istilah dalam tasawuf lam nama kam jam'u, nama kam farku. Itu dah jelaskan. Puatra jam'u, puatra farku. Jamak dan farak yang nalai istilah usul fiqh. Jadi hendak antara makis dengan makis alih, ana wajah jami', ana wajah farik, ana farak dan jamak. Lam fikih pina istilah al-farku wal jam'u. Lam tasawuf pina istilah al-farku wal jam'u. Al-farku wal jam'u menyolang kaedah fikih permasalahan-permasalahan yang memiliki kesamaan tapi hukumnya berbeda. Yang buktikan al-farku mereka di hukum sama kan al-jam'u. Maka nah sebagian urang tak takrif fikih, ma huwa fikih, jawabannya farqun wa jam'un. Ana memang le permasalahan dalam fikih yang kadang-kadang memiliki kesamaan tapi hukum beda. Le masalah-masalah dalam fikih yang kadang-kadang tidak memiliki kesamaan tapi hukum sama. Maka lah nah sebagian definisi fikih, definisi fikih dengan al-farqu wal jam'u. Al-farqu dalam istilah tasawuf la illa makna. Al-farqu dalam istilah tasawuf sesuatu yang
masih ditambatkan atau diikatkan kepada makhluknya kan al-farqu. Yang mantang mikat dengan makhluknya kan al-farqu karena katanya dalam menyatu dengan Allah. Tapi kalau menyatu dalam istilah hulul dan proken itihad. Ini menyatu istilah ini hana sampai terus tingkat hulul dan itihad. Kalau enggak tamang Allah lan tubuh tanya atau tanya lan tubuh Allah kemenan. Jadi penyatuan antara makhluk dengan Allahnya dalam arti kata si makhluknya hanali tertambat atejih dengan makhluk, termasuk dengan diri sendiri. Dia tanya mantang mengikat dengan sembahyang, tu ingat ke Allah pada sembahyang, tu ingat ke Allah berzikir, tu ingat ke Allah melalui puasa dan ibadat-ibadat yang lain. Dan tanya kan farku mantang hanalem menyatu dengan Allah. Orang yang baru menyatu dengan Allah, yang ke orang yang kena makam mahabbah, karena orang yang tenggelam dalam laut cinta kepada Allah. Yang katruk makam jam'u. Di ini istilah jam'u dan farku. Di kalang kitab usul fiqh atau kawaid tentang istilah jam'u farku, dalam tasawuf pun istilah jam'u dan farku. Kan? Berarti dapat disimpulkan pengertian isyarat ini pengalaman tentang hakikat. Pengalaman tentang hakikat, gedapati hakikat sesuatu yang menurut istilah kaum sufi gekeun isyarat atau isyarat tauhid. Apabila isyarat tauhidnya diterima oleh hati seorang hamba, maka hati akan mendapat pengertian tentang Allah, akan mendapat makrifah tentang Allah. Jadi orang yang baru mendapat makrifah tentang Allah, yang ke orang yang na isyarat dari Allah benar. Isyarat tauhid dari Allah yang bila isyaratnya katruk lam ati ganyan akan mendapati hakikat sebenarnya. Jadi menyomantang tergantung ba isyarat-isyarat yang hana kelam arif sempurna. Maka orang yang ka arif betul-betul kadang-kadang hana tak dihilai keramat ke. Asyik memang hanali tergantung dengan benda-benda kan jika puis lagi kakaram lam mahabbah Allah kidemat hanali zapu hanali. Yang orang yang ka betul-betul ya arif. Maka ikut berusaha kan gegunci hanggebi bongkarkan rahsia pu yang gerumpuk lam masa isyarat gayannya hanjik kebongkar kepada orang lain. Ada baca carahan le. Al isyarah al tafu minal ibarah wa hiya kinayah wa talwih wa ima la tasrih. Bermula isyarah lebih halus daripada ibarat. Karena ibaratnya pengungkapan sesuatu maksud dengan secara terang dan jelas. Kama yu'abbiru amma fid dhamir, yang mana ibarat sesuatu yang yu'abbiru menzahirkan, sesuatu yang mentakbir mengungkapkan amma fid dhamir daripada perkara yang ada dalam hati. Yang mana ibarat atau ibaratnya kata lain daripada lafaz, sesuatu yang mengungkapkan apa yang ada dalam hati yang namanya ibarat. Arti terpahaminan ibarat pengungkapan sesuatu maksud secara terang dan jelas. Maka isyarahnya lebih halus daripada ibarat. Nilai usul fiqh dalalah isyarahan masuk dalam mafhum, kan masuk dalam mantuk. Jika kita dalam mafhum man, itidza isyarah ima itamang lam mafhum. Berarti lebih halus ketimbang ibarat. Ni ibarat secara terang menerang, secara terang dan jelas. Isyarahnya lebih halus daripada ibarat. Wahia dianya isyarah itu kinayah. Wa talwih wal ima, ente makna kinayah lafaz yang maksud ke lagi maksud makna lazim. Nak lagi model tafsir isyari, model tafsir isyari yang maksud lagi lahi. Memang dasar tafsir isyari dan cok ke hujah je. Dah orang yang nak gemai ke hujah api. Orang kan ke draw ke dalam pandangan katnya maksud dari ayatnya nasabah dalalah atau sabah madlul yang maksud li orang yang kan yang maksud li ahlul zahir. Nya kajian fikih memang kajian zahir. Memang dalam fikih saja pakai tafsir syar'i memang fikih untuk zahir kan tujuan untuk batin. Kan. Kemudian wa talwih wa ima
Dianya isyarah itu kinayah. Talweh ima bedaji mir talweh ay yusyara ila syai' min bu'din wa kasratil wasaid ba'ida. Wa kasratil wasaid, kemudian ba'idatil idrak galiban. Talwehnya diisyarahkan kepada perkara yang jauh dan banyak wasitah. Ya kan talweh. Ya ada surah lam punan ni, lam kitab bayan kan. Berarti lagi model kinayah yang le wasitah. Ya kinayah lagi raya kupiah itu nyok ke raya ulai nya hana wasitah. Tapi nya pijut anak lemo itu nyok ke pemurah tira urang yang letak wasita. Ya kan? Ai wasita ji khorat hubungan pijut anak lemo itu nyok ke pemurah tira urang. Pada pegah le pijut anak lemo gara-gara anak lemonyo hansip laban bakmak. Pakan hansip laban bakmak karena letak ke perah laban gejuk ke jame. Pakan le gejuk ke jame karena le jame. Bakal le jame kerana agaknya orang pemerah, orang kering dia jejak rumah. Jadi anak lemah pijut mengisyarah kepada pemurah tirara orang. Di hubungan di otak yang kelangan le wasitah. Jadi mia le wasitah dalam pandangan ilmu balaghah kun talwai. Mia ima antusyira ila karibin minka ala sabilil kifya. Engkau isyarah kepada yang dekat daripada kamu atas jalan samar kan secara jelas. Di imaknya isyarah yang halu, tapi isyarah kepada yang tahu. Menyotalweh isyarah yang letak perantara. Di isyarah yang berlaku bak para wali atau urang arifnya, baik secara kinayah maupun secara talweh maupun secara imak. Maka begahino isyarahnya lebih haluh daripada ibarat. Dianya isyarah, kinayah, talweh dan imak la tasrihun, tidak secara jelas, bukan secara jelas. Wa hiya allati yasta'miluha ahlu hadhihi tarikah. Dianya isyarah itulah cara atau metode yang digunakan akannya oleh ahli ini tarikat, ulama sufi, fima bainahum, pada barang di antara sesama mereka itu, inda dzikrihim li asrari tauhid, ketika menyebut oleh mereka itu bagi rahsia-rahsia tauhid. Tak kala orang yang disebut rahsia-rahsia tauhid yang ke pakai isyarah. Hana pegah secara langsung. Walau pegah abang langkawan ramai. Sebab na disebut dalam kitab Iqadul Himam na pegah. Lagi contoh Rasul pernah keken ba Abi Bakar, uridu an ad'uka li amrin. Qala kana Abu Bakar, wa ma huwa ya Rasulullah? Su'ud Rasulullah huwa zaka. Yang ada pun ke Abu Bakar ni. Ada bahasa dayo menyata isyarah media kandufi, tidak isyarah bak ngena go tajih. Yang dia kata kena tajih handphone mulain. Duk langkah orang mai bak gede. Ha tajih kibale. Yang tadi ada depu ada yang ada depu yang kita nyongan ngamu khatab dah yang tagain depu. Igo ada depu patra tajih. Sehingga kita yang uman kemudian som-som ngau patra lihat tajih yang penasaran. Yang kia isyarah nanti. Dia Abu Bakar pernah kejadian dengan Rasulullah saat Rasulullah nahai Abu Bakar, uridu an ad'uka li amrin. Lun berkehendak bahawa memanggil akan engkau hai Abu Bakar karena satu perkara. Tanya Abu Bakar, apa itu? Dia jawab, huwa zaka, ayat tajih. Ulai nampu patra ayat tajih. Huwa zaka kan kena ke Rasulullah. Kemudian juga termasuk isyarat-isyarat lam fawati huswar, pembuka surat lagi alif lam mim taha yasin, yang mandum isyarat-isyarat. Yang urut-urut yang katuk makam hakikat pada depu patra alif lam mimnya. Maka lan tafsir tanya buat kan Allahu a'lamu bi muradih kan. Ya urut katuk makam hakikat depu patra alif lam mimnya. Kaf haya insatnya patra. Sad atau nun kaf atau yang patra. Yang menyelai urut katuk makam arif yang kamil gedepu mandum patra makna yang kandung isyarat yang kandung dalam alif lam mim, isyarat yang kandung dalam sad, sehingga truk pada membuh surat juga yang enggak awali dengan sad. Menyokah haya insat tabah surat tu ana
anala dengan alif lam mim nampa dumba, alif lam ra nampa dumba. Ya me urul ngatur makam arif betul mandum ho isyarat kan. Karena pengertian isyarat isyarah atau rahasia antara mahbub dan habib. Rahasia antara si mahbub dengan habib yang la yafahamuha ghairuhum, mana dipahami akannya rahasia tersebut oleh lain mereka itu. Angka rahasia antara Allah dengan kekasih ke orang yang gatruk makam hakikat mana. Ya hana mufhum kecuali angka dera ke. Maka saat rahasia maka kena lagi kejadian Bahlulnya kan saudara Khalifah Harun Rashid yang dianggap agaknya orang pungo, padahal agaknya sira waliullah. Kadang-kadang ge mensyair para waliullahnya disebut Laila, tapi kiranya Laila urang, padahal agaknya kan isyarat kepada Allah. Laila sebut mentang mana lagi cerita Laila dan Majnun. Nah kan? Laila dan Majnun kan syair-syair yang disebut oleh para sufi untuk mengisyarat kepada urangnya katong Allah. Di maksud sebut Laila kan si Laila yang naik kampung kan. Karena syair-syair ulama sufian ini lebih salah gunakan. Le urang yang prosa untuk puitisan, untuk mengungkap broken haba-haba yang sifat saja atau puitis digunakan syair sufi. Padahal le orang sufi maksud kalam-kalam mahabbah yang mahabbah agaknya dengan Allah sehingga agaknya tenggelam dalam perasaan cinta. Kan mahabbah untuk berturut nafsu. Ia pakai syair-syair sufi no ia gunakan ke lagu-lagu atau prosa-prosa untuk ungkapan nafsu syahwat. Kan kenal lagi lagu-lagu ino dengar. Lagu ino kan cinta untuk berturut syahwat kan. Tapi cinta yang maksud oleh ulama sufi kan cinta untuk berturut syahwat, cinta mahabbah agaknya ke Allah. Kan kama dakadam bagaimana telah terdahulu di sisi ketika Kentungku Ibnu Athaillah mara'aitahu mujiban an kulli masuil wa mu'abbiran an kulli masyahid. Bagaimana telah terdahulu ketika Ibnu Athaillah likat orang yang kamu lihat akan orang tersebut menjawab daripada setiap apa yang ditanyakan, mengungkapkan daripada setiap apa yang disaksikan, maka orang tersebut pertanda ada kebodohan. Dilikat oleh Ibrah dalam kalam hikmat bahwa orang yang katruk makam walinya ga anggap bodoh mereka kedi dia ungkapkan pu yang gekalan hakikat yang dehlang masa uringan katong Allah. Maka nak tulis dalam kitab salah satu penyebab halat dipancung karena mengungkapkan rahsia Allah. Jadi hukum oleh Allah sehingga yang kenang pancung. Sehingga kena truk Nabi Khidir kan yang dapat nam tulis. Anda dengar dari ayah cetrung anda pernah baca dalam kitab berah mu tulis kan tulis dalam kitab yang saat pancung halat truk Nabi Khidir ke Nabi Khidir ikamu musom maka kamu selamat. Igata tak buka rahsia maka igata binasa. Kun ba'al halat le Nabi Khidir. Alnya tentang masalah man aulia Allah kan keramat ke. Nam tulis dalam kitab na file kitab lu tulis dalam kitab kan kepegah aulia Allah nya saat nyan gepubut gebuka rahsia-rahsia ketuhanan yang kadang-kadang kamu khalafah dengan zahir syariat nyan hana fungsi keramat juga. Hanjik ke zahir keramat. Maka alhalatnya saat ipancung ini kodaku kena genek zahir keramat karena memang nak keramat, ni pelahir keramat. Jadi ni pelahir sakti lah punya bahasa ini. Getam ni ulama, wali-wali yang lain yang hana buat manusia biasa, gekun wa al-halat salim li hukmi syariat. Serahlah diri kamu bagi melaksanakan hukum syariat. Maka kegetun jo tai pancung hana gelawan. Ni gelawan ni keluarkan sakti. Nah sakti ke yang memang urang ka kibarah ka puncak keramat ya. Nak sakti murung keramat biasa yang mentang sairin bina sakti. Tapi kana ai giu terima kibang keputusan hukum syariat. Maka inan ke pegah Imam Ghazali al-qatil wal maqtul fil jannah. Urang kenang poh tamang syurga, tukang poh tamang syurga.
Orang yang poh untuk menyelamatkan tauhid orang lain, orang yang kena poh memang di sisi Allah kayaknya ana salah kerana betul-betul katruk makam yang. Tapi secara zahir syariat kami menyalahi. Kan fal musyir ila Allah taala al mulahid li isyaratih. Maka bermula al musyir ila Allah. Al musyirnya pelaku isyarat. Gunakan arifnya tukang terima isyarat, yang isyarat bagaknya tahu. Maka bermula musyir, orang yang mengisyarah kepada Allah, al mulahid li isyaratih, itu orang yang mengawasi bagi isyarahnya. Orang yang selalu melahidnya keliling, melihat. Orang yang melihat atau mengawasi atau memantau bagi isyaratnya, yang kian musyir. Bisa jadi gureh ke, bisa jadi ngon gebi isyarat ke gaknya. Saat dia kalan mesti bang gejak tapi aulia ke. Intit bak ge isyarat telingan bak ngon yang ge aulia la illam. Yang kian isyarat kan. Maka ia kan al mulahid li isyaratih. Isyarah mana kan pengertian isyarah secara umum adalah pengalaman tentang hakikat. Nak dapati satu hakikat atau pengalaman tentang hakikat yang sebenar jihpu yang terjadi ba alam. Isyarah tiba urang arif mana? Saat dapati isyarah baru dia kekalan Allah lebih dekat daripada isyarah. Yang baru dia kekalan Allah lebih dekat memandang isyarah, berarti gaknya kalau teruk arif berbuat. Orang enggak teruk arif berbuat nak pelele kepada isyarah. Maka bermula musyir kepada Allah itu al mulahid bagi isyarahnya arif benar. Dan jika mendapati ianya arif akan Allah Ta'ala akan lebih dekat kepadanya daripada isyarahnya, kenang kabar, maka bermula yang mengisyarah kepada Allah itu al-mulahid li isyaratih, orang yang mengawasi bagi isyarah, gaduh lum-lum preh-preh isyarah. Walaupun kedapati Allah akan lebih dekat kepadanya daripada isyarahnya, itu bukan arif, kenang kabar fal musyir. Al-mulahidnya ngazifir ba al-musyir, orang yang isyarah kepada Allah, lagi yang selalu mengawasi, menunggu-nunggu bagi isyarahnya. Walau gerumpa Allah lebih dekat kepada agaknya dengan isyarah, itu belum termasuk kategori orang arif. Alat tahqiq atau pendapat tahqiq. Jadi yang tahqiq dalam tasawuf, orang mantang membutuhkan kepada isyarah untuk kedapati, sekalipun kedapati Allah lebih dekat memandang isyarah, orangnya hendak kira dalam arif ubibut. Lianahu biwasfit tafrikah. Karena orang tersebut berada pada sifat tafrikah. Tafrikah al-farqu yang lembaga mana? Karena agaknya mentang lang sifat tafrikah bisyuhudihi lil aghyar, dengan sebab melihatnya bagi segala alam. Aghyarnya punya makna umum alam, karena aghyar jamak dari ghair. Yang kan Allah, ma siwa Allah kan alam, ghair yang kan Allah manu aghyar kan. Menyolam tasawuf na istilah khusus lam, makna aghyarnya apapun yang menyibukkan kamu jauh daripada Allah nya mandukan aghyar. Anggedonya makhluknya mandum aghyar. Jadi karena urang arif model menan mantang deh kalan aghyar, nyan kan arif bebut. Di menyana urang ya tambal nan al arif yang pada arif majazi atau arif lugawi kan arif bebut. Karena orang arif hawai yang tukang boh arif gop nyan pi orang yang katruk makamnya tapi kerorong tu nangon seperti aulia kelingannya kegaknya arif sebab memang dia kalan dengan mata hati gaknya katruk makam arif makrifah. Orang arif lewatnya ikeli pengikut pengikut arif billah. Ada tabunan arif mantang nak payah kengkeli citnan jo arif dia tunggu warun je arif ya ku arif harun. Am tahu bukan arif. Maka baik galak tak buhunan arif, baik tak buhunan al-fakir. Al-fakir nan dule. Al-fakir baik enam buku ka al-arif. Idang ia gok dia arif. Balil arifani fi wujudihi al-muntawi fi syuhudihi
alladzi ghaba anil isyarah wal musyir wal musyar bihi. Tetapi urang arif yang kafana kakaram dalam lautan cinta kepada Allah, fana dalam wujudnya, al muntawi lagi telah hilang pada syuhudnya, kagada ro kada Allah, maksudnya kam melipat kagada, yang mana intiwa. Tetapi orang arif yang fana dalam wujudnya lagi telah berkumpul atau hilang dalam syuhudnya, itulah seseorang yang gaib daripada isyarah, gaib daripada musyir, gaib daripada musyarbih. Urang yang hanadih le musyir, tukang isyarah, hanadih le musyar ilih, objek yang ditujukan dalam isyarah, hanadih le musyarbih, media yang menunjukkan gatnyan dalam isyarah. Di isyarah gatnyan kepada Allah ngempu betul. Yang bendanya musyarbih. Musyar ilih ji Allah. Musyir tukang isyarah. Urang yang betul-betul arif yang kafana atanyan memendum. Tapi Allah ada. Makna ji hanadih Allah sebagai musyar ilih. Tengah itu ke nak begah. Sasabuh ciri-ciri urang fana truk bak fana an fana'i. Fana an fana'i. Truk bak anak depu rau fana. Yang mendang depu rau fana kan fana yang. Dia lek hai lun dengan fana kan. Bene fana depu pegarau dengan fana. Urang fana yan bak truk bu fana an fana'i lo. Fana dari fana. Baik mengedepu rau dengan fana. Kaya mudah-mudahan untuk dapat makam yang. Jadi kesimpulan ni, sirara urang yang termasuk dalam kategori arif billah, berarti urang yang akan melepaskan isyarat-isyarat sampai urang yang tertumpu kepada Allah semata. Urang yang akan melepaskan isyarat-isyarat sampai tertumpu kepada Allah semata, yang kian urang arif yang sebenarnya. Benar nama jikat tafrika, wasaf tafrika. Pengertian tafrika yang lagi belum sampaikan muno. Pengertian ji iaitu segala sesuatu yang masih ditambatkan atau diikatkan kepada makhluk. Bagi contoh sembahyang, puasa, yang memandungkan farku, menjamu segala sesuatu yang sudah lepas daripada makhluk. Tetapi adalah semata-mata datang dari Allah dalam pandangan lahir dan pandangan batin ngoyan. Yang baru kun al-jam'u. Yang buat contoh lang buku hikam karangan Nabi Profesor Muhib. Yang buat contoh dia lagi ungkapan hajat tu awalan, hajjatu awalan wa ra'aitul Ka'bah wala rabbal Ka'bah. Hajjatu saniyan ra'aitul Ka'bah wa rabbal Ka'bah. Hajjatu salisatan fara'aitu rabbal Ka'bah wa ma ra'aitul Ka'bah. Yang yang mana? Yang jam'u ya. Kekeli al-halat lung haji pun lung kalan Ka'bah wa ma ra'aitu rabbal Ka'bah. Hana di lung kalan po Ka'bah. Lung haji kali kedua ra'aitul Ka'bah wa rabbal Ka'bah. Lung kalan Ka'bah dan lung kalan po Ka'bah. Hajjatu salisatan lung haji kali kele ra'aitu rabbal Ka'bah wa ma ra'aitul Ka'bah. Dia lungkalan po Ka'bah, nah di lungkalan Ka'bah. Yang mana? Yang jam'u, yang ka jam'u. Haji pun dia kalang Ka'bah po, nah dia kita tengok haji juga kan Ka'bah dia. Dah ada klik-klik tak terbayang, tak ingat-ingat ke dosa, tak ingat ke Allah. Allah nah dia lah mata hati dia. Tak ingat-ingat nak dapat sa. Tak ingat ke surah tauhid Allah menazif-zif menan lagai. Nanti yang dia Ka'bah. Haji kedua ka dia Ka'bah dan dia po. Itu Allah. Haji kelak nyam baru jam'u. Hana dile Ka'bah, mak matanya dia Allah. Sehingga mi kafana dro-dro kana dile, tenggelam. Emang hektan untuk kiban terjabarkan karena kita yang dalam truk pemakaman kecuali yang ke hanya taslim tak terima pu yang pegang nyata nak pahami betul-betul meresap han bisa ada pahami karena emang dalam truk pemakaman ni gimana nak pahami ke hanya menerima apa yang disampaikan ini orang karena mio di kalangan awam kita yang kementang awam kira nak tahu mio di kalangan awam
kecintaan yang berlebihan bahkan sampai tidak memperdulikan kondisi diri sendiri, yang anggap konyol. Ya lah. Tapi menjadi kalangan sufi yang kena orang yang mukarrabin, orang yang cinta ke Allah sampai terus bertingkat hana memperduli kondisi diri sendiri. Di kalangan awam yang tak pegah, yang terdengar aneh atau konyol. Tapi orang yang kata dengan Allah kan ada lagi yang malah orang yang kata dengan Allah ganggap pegahai ba Allah beradab. Ngai kejadian Nabi Ibrahim pada saat ini tik le Namrud langapui. Ikul le tentera Namrud, hai Ibrahim. Ira ke kena Tuhan kan. Hana kadapur keadaan ro ke Allah Taala ni kalau ke tolong nang. Usul oleh Nabi Ibrahim, ku payah pegah Allah kan depu kondisi long ino dengan kena tik le awak kala pui ku payah pegah. Hang dijik pegah api. Hang dijik pegah Nabi Ibrahim karena ganggap seakan-akan hana percaya kepada qada qadar Allah. Ruk kena ngejaga liudung yang betul-betul arif. Kemudian pengertian arifnya na definisi arif cuma na beda-beda tapi substansi ji sama. Mio di sisi Imam Junaid, patai ke sifat urang arif li Imam Junaid, abdun dahibun an nafsi muttasilun bi dzikri rabbih kaimun bi adai haqqi nadhirun ilaihi bi qalbi ahrakat qalbuhu anwara hidayati wasafa syarabuhu min ka'sin wuddi tajalla lahul jabbar an astari ghaibi wa in takallama fa billah wa in sakana fa minallah wa in taharraka fa bi idznillah wa in sakana fa ma Allah wa huwa billah wa lillah ma Allah minallah wa ilallah. Nang yang mana arif? Jangan kalau melagian kan arif hati. Arif gadungan. Kan arif bebut. Makna arif abdun zahib an-nafsi, hamba yang kalenyap daripada dirinya. Kalenyap mana? Hanali memperduli kondisi roh. Muka wujud roh nak depuli. Muttasil bi dzikri rabbi, katanya selalu continue berturut-turut atau sambung-sambung ingat kepada Tuhannya. Qaim bi adai haqqi, melaksanakan tugas-tugas hak katnya sebagai hamba. Nadhirun ilaihi bi qalbih, memandang kepada Tuhan dalam hatinya. Ahrakat kalbahu anwaru hidayati, membakar hatinya oleh cahaya hidayah dari Tuhan. Wasafa syarabuhu min katsi wudi, bersih minumannya daripada gelas kasih sayang yang diberikan oleh Tuhan. Tajallal lahul jabbar an astari ghaibi, menampakkan diri Tuhannya daripada menyingkap tirai yang menutupinya. Fa inda kalama fa billah, jika dia ngomong fa billah maka dengan nama Allah. In sakana fa minallah, jika dia dalam kondisi tenang karena Allah juga. Intaharaka bi idznillah, jika bergerak maka dengan izin Allah. Jika tetap tidak bergerak fa ma Allah, maka serta Allah. Maka orang arifnya ucap simpulan billah, dengan Allah, untuk Allah, serta Allah, dari Allah dan untuk Allah. Untuk Allah, dari Allah dan menuju kepada Allah. Yang baru arif. Yang definisi arif menurut Imam Junaid. Definisi arif menurut ulama kontemporer Syekh Ramadan Al-Buti, ulama sufi Cid. Mana arif dalam kitab Syekh Ramadan, al-arif man balagha min tauhidihi lillah wa sikatihi billah wa tawakkulihi ala Allah wa tafwidhihi ila Allah darajatan tafna fiha iradatuh fima yuriduhu Allah wa tantawi fihal asbab tahta sultanillah. Orang yang mencapai daripada tauhidnya bagi Allah dan kepercayaannya dengan Allah dan tawakalnya atas Allah dan penyerahan dirinya kepada Allah akan sampai akan satu tingkatan, satu darajat yang lenyap dalam derajat tersebut oleh iradahnya, menggantung diri, menyerah diri pada apa yang diiradah oleh Allah dan menghilang padanya oleh segala asbab, nanda gantung dengan sebab-sebab. Gaknya berada di bawah kerajaan Allah. Yang kian ala wa tadzubul masyhudat, melebur apa yang disaksikan fi wahjin min syuhudillah, dalam menyalanya persaksian Allah. Jadi urungan pu yang kekalan alam-alam yang dehnya masyhudat ka melebur hana dehli.
Pakon karena akan menyala-nyala dalam batin ngaknyan persaksian ke Allah. Dia tega Allah akan menyala, menyedap puduk sesuatu di samping apui kan lebur. Menang gambaran ji. Di kunci Ramadan wa tadzubbul masyhudat fi wahji syuhudillah. Wahji yang menyala. Wahji ngahari, wahji menyala. Jadi melebur bina yang masyhud yang disaksikan kadang-kadang menyala-nyalanya syuhud urungnya terhadap Allah. Yang definisi urung arif. Cuma hukumnya dipegah di syahr Ramadan kan dalam arti kata urungnya harus berudip pada tempat terasing dan baiknya harta macut. Jid walau urungnya bergelimang harta berbaur dengan masyarakat tapi memang gaknya katuk tingkatan fana lagi disebut saknya kan arif. Di mana arifnya kan burung udullah belang gunung. Urung berbaur dengan masyarakat bisa juga arif bila kondisi batin ngaknya lagi yang diceritakan lain. Sebab pengertian zuhud lam tasawuf yang lebih moderat, pengertian zuhudnya adam ta'alluq ati baik terikat. Jid berbaur dengan masyarakat. Maka Imam Razi pernah disampaikan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, kun zahiran ma'al khalqi batinan ma'al haqqi, adalah kamu secara zahir serta makhluk, batinan ma'al haqqi, secara batin serta Tuhan. Yang anda tahu. Jadi menurut Imam Razi, kun ma'al zahiran ma'al khalqi batinan ma'al haqqi, adalah kamu secara zahir serta makhluk, secara batin serta al-haqqi, Allah yang maha hak. Maka dalam istilah tasawuf jarang digunakan nama-nama Allah dipakai nama lain, selalu digunakan nama hak. Karena memang runya menuju kepada hakikat kan dari al-haq. Nekalan miolang kita lain kan sering Allah tulis atau tulis pun tu Ar-Rahman Ar-Rahim, tapi landa tahu rata-rata digunakan lafai hak. Karena memang orang yang katuk makam hakikatnya yang hak yang sebenar-benarnya wujud engkau Allah. Hanale mewujud pula in tapi hanale. Maka sering digunakan anda tahu kalimat al-haq. Beda kalam balain kan jarang ada halat atau perkara kan anallah kan anal haq kan. Yang betul anal haq kan anallah. Memang anda tahu kalimat al-haq sering digunakan. Jadi berarti yang kita lain jarang lafai Allah juga atau lafai Ar-Rahman. Karena untuk mengisyarah kepada yang benar-benar sebenar-benarnya yang ke Allah, yang sebenar-benarnya melakukan perbuatan Allah, yang sebenar-benarnya wujud Allah, yang sebenar-benarnya nikmat Allah dempu Allah, yang sebenar-benarnya nampak Allah, yang sebenar-benarnya menyenangkan Allah. Jadi karena dempu-dempu Allah yang sebenar-benarnya, maka penggunaan nama Allah oleh kalangan sufi sering digunakan kalimat al-haq. Kemudian nalam ungkapan dari sahabat Abu Bakar yang mengisyarah kepada kondisi orang arif. Abu Bakar pernah berkata, ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullaha ma'ahu wa qablah wa ba'dah. Tidak aku melihat sesuatu kecuali aku melihat Allah serta sesuatu, dan aku melihat Allah sebelum sesuatu, dan aku melihat Allah sesudah sesuatu. Karena yang namanya waktu atau al-kun alamnya waktu je. Wate yang bermula kamu dalamnya wate hadir. Wate yang telah kamu lewat wate madi. Wate yang kamu akan menyusul kepadanya mustaqbal. Jadi Abu Bakar wate kekalan sesuatu dihekalan Allah inan, dan dihekalan Allah ilikatnya, dan dihekalan Allah hukumnya. Maknanya barang kapu mentang dihekalan wujud Allah kan, maknanya Allah nama jihad dan bertempat. Yang gambaran daripada pengertian arif ataupun makrifat benar. Jadi jami benar, makam jami atau farku, mia jami atau jam'u yang tenggelam diri dalam memandang Allah. Orang yang tenggelam dalam memandang Allah. Di fana yang mio dalam bahasa tanya ada kun fana. Tampaknya keagungan Allah bak seorang hamba pada seorang hamba yang menyebabkan lupa akan dunia, lupa akhirat, lupa derajat, lupa ahwal, lupa makam, lupa wirid,
lupa segala sesuatu, dan bahkan ia lupa akan fana itu sendiri. Yang makna fana. Makanya orang yang kafananya ibadat ganyan kele untuk pelai makam kedudukan, ibadat orang yang kele pelai derajat dalam syurga, kempelai imbalan pahala. Sebab kakaram yang kafana ketenggelam dalam lautan tauhid. Yang kian maksud yang dipegah oleh Allah ini, yang dipegah oleh Nabi dari hadis kudusi. Allah Taala dipegah dalam sebuah hadis kudusi yang riwayat oleh Nabi, la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ah alladhi yasma'u bihi wa basara alladhi yubsiru bihi wa yadah alladhi yabtishu biha wa rijlah allati yamshi biha wa la in sa'alani la u'tiyannahu wa la in ista'adhani la u'idhannahu. Angian kah? Kenalah hadisan. Hadis awal permulaan hadisnya ini man harabali, man ada atau man harabali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapa yang memusuhi waliku, kata Allah dalam hadis kudusi, maka aku telah memberitahu orang tersebut dengan peperangan. Ketika gidin perang oleh Allah. Dia Allah juga gemusuhi urangnya anjek kemusuh Allah. Wa ma takaraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaratuhu alaih. Tidak mendekat diri seorang hamba kepadaku yang lebih aku sukai kepadaku dari perkara-perkara yang aku wajibkan di atasnya. Arti cara untuk betul dengan Allah, jaga atas yang wajib ile. Baik karat batas sunat. Dia kadang-kadang salah je ubat, karat batas sunat yang wajib katinggal. Kalau lagi andum. Termasuk tak kalau urang tanya baik hajian merupa-rupa bak pubut, bak tempat fadilah, merupa-rupa bak ya tugom hajarul aswad. Padahal yang memandu batas sunat. Sedangkan meninggalkan perbuatan menyakiti saudara sesama muslim wajib. Yang kadang-kadang kamu singgung nang kaduluk macam mata go bak merupa-rupahanan. Yang biasa kalau ni urina kata pupa je jasawa. Karena baklit fadilah, sering nanya baklit fadilah kerana li tengku sering ge promosi atau ge iklankan amalan sunat. Amalan wajib mana padahal dalam kitab raya husul ge pegah sabah but wajib sama mandilah lagi 70 buah but sunat. But wajib jarang urang komen. Sering ke komentar ke pegah atas sunat. Urang awam mikarat di atas sunat atau wajib katinggal. Kan sering lagi ya. Sering menang. Itu mesti atas pegah cara berzikir lu subuh mesti. Karena yang adalah truk yang mana subuh nak lagi duduk je nak penting zikir yang sangat. Dilat jaga tubuh nak kembali kerana lebih penting fadilah atas sunat. Jika menang ni. Kerana kira min alamatil iktirar. Nah untuk kalam hikmat uku musara'ah ilan nawafil min alamati ittiba'il hawa. Tanya tergerak cepat menyok kepada amalan sunat yang termasuk tanda-tanda mengikuti hawa nafsu kan lebih buat. Yang amalan wajib yang lambat bre likut tu. Ana kan tanya donatur pi ada sunat, pakat pegat acara-acara yang sifat di sunat. Yang dayang donatur iku semangat dia gede. Yang landa tahu kan god kira iktirar tertipu kai pengut lebih. Maka hati-hati. Kan? Kemudian lanjut dalam mana? Waqala Su'ila Syekh Abu Ali Ad-Dakkak, ditanyakan orang akan Syekh Abu Ali Ad-Dakkak, semoga ridha Allah padanya, anil murid, tanya tentang murid. Patai akan murid. Kan murid lagi istilah Indonesia. Waqala, maka jawab Syekh Abu Ali Ad-Dakkak, hakikatul murid ayyusyira ilallah fayajidullah ma'a nafsil isyarah. Bahawa mengisyarah ianya si murid kepada Allah, maka mendapati Allah beserta diri isyarah. Jadi orang yang isyarah kepada Allah, mana isyarah pun ada petunjuk tentang rahasia tauhid, gedapati bak rahasia tauhidnya Allah. Di kalan Allah nah, di kalan sabah waqai' peristiwa yang terjadi dalam alam, di kalan Allah dalam rahasia peristiwanya. Nah kian murid. Yang kalau untuk tingkatnya kalau kan murid, karena pengertian muridnya beda definisi, tapi maksud ji baca tahu. Jadi kedih makna murid orang yang telah
menyucikan jiwanya dan menghilangkan sifat-sifat kotor dalam jiwa, untuk menuju kepada Allah. Hanya akan muridnya mendapat makna adanya orang yang kena iradah untuk kembali kepada Allah. Maka definisi murid yang menurut Syekh Abu Ali Ad-Dakkak, iaitu orang yang isyarah kepada Allah, gedapati Allah serta diri isyarah. Makna jipu hana terpisah antara musyar ilaih dengan musyar bih. Munan ngan isyarah kepada Allah langsung dihekalan wujud Allah dengan mata batin dengan mata batin ngan. Kila lahu ditanyakan baginya Abu Ali Ad-Dakkak mana, falladhi yastau'ibu halah, maka orang-orang yang mengambil semua isti'ab diperhabis. Falladhi yastau'ibu halahu, orang-orang yang mengambil semua halahu akan halnya. Maka alladhi yang mengambil semua ianya alladhi akan halnya, qala huwa alladhi yajidullah bi iskatil isyarah. Buno yang gekeun murid orang yang isyarah kepada Allah baru gedapati Allah na serta isyarah. Kemudian kembali tanya, man orang yang kakaram? Mana alladhi yastau'ib halah ke kakaram? Orang yang kabeh kepuhabis akan hal gatnya. Arti yang ke katro gatnya makam paling tinggi, kabeh hal ke. Kesuut le Syekh Abu Ali Ad-Dakkak punya orang yang kagak habis memandum hal, yang ke orang yang kagak rumpa Allah dengan menggugurkan isyarah. Punya orang yang mantang tergantung dengan isyarah yang murid. Orang yang ka hana perlele kepada isyarah kabeh hal gatnya yang kelemu murid katruk makam wasilin. Bung kan? Nya beda istilah dalam tasawuf kan, istilah beda-beda. Lagi baru kan ahlul khidmah, tiba tempat lain ke kan murid, pada tempat lain ke kan salik, pada tempat lain ke kan ahlul khidmah, pada tempat lain ke kan pulam dan ahlul ibadat, pada tempat lain ke kan awam. Nya macam tahu istilah mentau. Ini kalau kan murid iaitu orang yang mengisyarah ke Allah baru gedapati Allah kan serta isyarah. Menya orang yang yastau'ibu halahnya orang arif. Mana ji orang arifnya orang kan derajat paling tinggi kabeh hal gatnya. Karena hal katanya ya dalam truk mutakaribin atau ya dalam truk makam wasilin, yang nilai hal katanya ahlul khidmah atau salikin, sairin. Nah istilah sairin lah. Sairin orang yang berjalan, salikin, sairin, muridin. Yang muridin tu gepupak dengan muradin. Yang muradin yang orang yang gebila Allah mahabbah kegayan. Orang yang kali khidmah. Karena manusia ada dua buah kategori, nak ahlul khidmah, nak ahlul mahabbah. Ahlul khidmah kegadanya yang harus pelai ibadat ke Allah untuk pegang agama payah melalui ibadat. Yang ahlul mahabbah yang orang ka mahabbah ke Allah. Malah orang yang ka betul-betul mahabbah ke Allah nak likuh darajat orang yang. Karena kuh darajatnya ditulis dalam kitab ke hamba-hamba salikin, hamba muridin. Hamba yang kawasilin nak likuh darajat. Sebab baru ayat iman, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Analikuh buat orang yang sebab khauf darajatnya kan pengharapan dan kekhawatiran. Pengharapan dan kekhawatirannya menyatakan dalam truk. Nak truk pun pengharapan dan kekhawatiran. Lagi baru merasa sedih waktu fakir, hilangnya kesempatan beramal. Punya orang yang betul-betul salikin merasa sedih. Merasa sedih yang dibuktikan oleh mengejar ketertinggalan yang tanda sedih yang betul. Yang merasa sedih tapi santai-santai mentang hanya mengerjakan pu yang ka tertinggal yang sedih dusta kan. Yang orang yang merasa sedih karena tertinggalnya sesuatu kesempatan beramal yang gebegah ke orang ke orang salikin ataupun muridin. Betul dalam kitab menyorong katruk makam wasilin yang urangnya kagak berdapat Allah. Ma faqada may yajidullah ma'a. Apa yang akan dirasa kehilangan oleh orang yang telah mendapati Allah sertanya. Maka orang yang katruk makam wasilin hanale rasa sedih. Yang rasa sedihnya orang tengah gepacu beramal. Orang gepacu beramal dengan sekuat tenaga saat masa telat buat jaga bacut nak terlewatkan kesempatan untuk beramal sedih ke.
Uman katilat yang menumpak sembahyang tahajud 2 rakaat lagi biasa tuk 6 tuk 8. Gara-gara jaga ke karab azan, batai 5 minit 2 rakaat lagi menumpak sembahyang. Sedih ke? Nya punya orang yang mentang dengan muridin. Punya orang katruk makam wasilin, pun sedih lam. Sebab orangnya kakaram dalam mahabbah. Kadang-kadang mengibadat bihana, sebab kakaram dalam mahabbah. Sebab memang orang yang kepegali Allah untuk mahabbah. Yang lagi ibarat tanya dengan santri atau dengan anak, na santri yang dayu kerja, na santri yang dabi kerja, yang kata ni kadang hanya bi kerja le you karena kamahabbah dengan yo. Nah yang mentang alul khidmah. Di beda dari hubungan nayo sesama manusia kadang-kadang menggambarkan bagaimana hubungan Allah dengan makhluk. Yang kamohan allazi yastau'ibu halah yang ke urang arif. Orang yang mendapati Allah dengan menggugurkan isyarat. Wasuila Abu Ali Ar-Rauzabari, ditanyakan akan Abu Ali Ar-Rauzabari radhiyallahu taala anhu mengenai pengertian isyarat, watra isyarat. Waqala jawab Abu Ali Ar-Rauzabari al-isyarah al-ibanah amma tadammanuhul wajdu minal musyar ilaih la ghair. Isyarah itu kejelasan atau kenyataan daripada apa yang dikandung akannya oleh wajdu. Wajdunya sesuatu yang dirasakan oleh hati. Sesuatu yang dirasakan oleh hati wajdu. Yang kai perdapat li perasaan hati gekun mawajid kan maujud. Yang maujudnya yang dengan indera zahir maujud. Itu lagi broken yang mit yang maujud karena dia dengan indera zahir. Nyata yang didapati dengan perasaan batin kan mawajid. Wujudan. Bila mantek dia wujudan. Ada kan wujud, beda wujud dengan wujudan. Yang wujudannya adanya sesuatu yang didapati dengan perasaan hawas batiniyah, kan hawas zahiriyah. Maka makna wujudu ini ke perasaan batin. Jadi makna isyarah menurut Abu Ali Ar-Rauzabari kejelasan atau kenyataan sesuatu yang dikandung oleh perasaan batin daripada musyar ilaih. Musyar ilaih Allah. Al-musyir bisa guru, bisa teman, bisa apa saja kejadian dalam alam yang bisa mengandung kepada isyarah tauhidnya kan musyir. Musyar ilaih Allah, musyar bih media untuk isyarah. Nah istilah leboh dan musyir, musyar bih dan musyar ilaih. Berarti yang gekun isyarah menurut Abu Ali Ar-Rauzabari jelas baktanya pumentang yang dikandung oleh perasaan daripada musyar ilaih la ghair, tidak yang lain. Yang lain hana jelas, yang jelas hangke musyar ilaih. Yang jelas hangke Allah. Li perasaannya jelas Allah tok hana yang lain. Yang ke lagi isyarah. Yang maksud abah ngayatu cuma beda ibarat saja. Wa fil hakikat, dan pada hakikat annal isyarah tashabuhal ilal. Bahawa sungguh isyarah itu menyertai akannya isyarah oleh ilal cacat. Yang namanya isyarah terungkapnya rahsia tauhidnya mentang kandung cacat dalam makrifatnya. Maka orang arif yang kamil anali isyarah. Sebab untuk tatupu Allah tu ngendanya payah benar isyarat leh. Miahana isyarat ana depu benar kode. Jadi payah benar kode sabi. Lagi bersih lagi katanya wate kata sayang sira urang. Tak sayang sira urang atau tak cinta sira urang inang. Yang keinginan danya kan mengerti sesuatu yang tidak diungkapkan teman. Atau yang hana payah tak pegah bermupum. Masa getanya cinta ke sira urinang yang cinta ke getanya tapi keinginan danya dan keinginan ni tapi payah pegah. Payah benar isyarat le mana dia mupum. Urang ada yang anjit. Ya gaknya tapi payah benar isyarat le baru tinggal ke Allah, baru depu Allah dongnya yang dada dalam arif bebut. Dalam nama mahabbah bebut, mahabbah hakikat bagainya. Karena orang yang cinta sebenar-benarnya mengerti apa yang tidak diungkapkan oleh kekasihnya. Yang mentang payah diungkap, yang berarti kan cinta bebut. Ayo ke manusia ke lagi yang cik. Sampai payah dah pegah, mah dia pun. Nak mendih mesti ngon yang kapal into, ijak kudem dia ajak kopi. Kan mesti ingat dia puak. Nya payah cak SMS, titik ura payah SMS kapal kelong apa. Hai depu dia candu kopi. Nak mendih kan mesti ingat ni. Ya sampai payah benar isyarat, pegah li, SMS li. Tak lepas kepada SMS. Mana ada sampai di pupu.
Yang berarti kekun kalau mengerti sesuatu yang tidak diungkapkan. Berarti dia tanya kalau mengerti sesuatu yang tidak diungkapkan, yang kalau nama mahabbah bibut, kalau nama mahabbah hakiki. Maka orang arif yang mantang ketergantungan bak isyarat yang kekun kalau arif kamil, kalau arif bibut. Maka berkahino secara hakikat isyarah mantang dibarengi oleh ilal. Ilalnya illah jamak daripada illah menajih aib, sesuatu yang gak anggap cacat dalam sempurna. Jadi menyebab isyarahnya mantang dibarengi oleh cacat atau aib. Wal ilal ba'idatun min ainil haqa'iq, bermula sesuatu yang masih cacat atau aib itu jauh daripada in hakikat. Maka orang yang mantang ketergantungan dengan isyarah baru getepu na Allah, nyan orang nyan mantang jauh daripada in hakikat kalau untuk makam hakikat. Baru untuk makam hakikat melebur ke benar. Itu yang namanya melebur masyhudat fi wahji aini syuhud fi wahji syuhudillah. Berarti hana dili alam. Kamu melebur dalam syuhud Allah. Yang kinan gekeun wahdatu syuhud. Syuhud kan kawahda. Karena kan beda wahdatul wujud sebenarnya tergantung pemahaman. Wahdatul wujud maknanya hana wujud la maujuda illallah, nyan wahdatul wujud betul. Yang wahdatul wujud gepesalah li ulama menyetruk tingkat pemahaman ittihad wal hulul. Menyetruk pemahaman ittihad wal hulul nyan tak salah. Tegedi makna wahdatul wujud mentang syuhud Allah, satu yang syuhud, atau wujud Allah yang wujud hakiki, satu yang wujud hana wujud yang lain, yang mentang di jalan benar. Wa qala Syibli kun Asyibli radhiyallahu taala anhu kullu isyaratin asyara bihal khalqu ilal haq fahiya mardudah alaihim hatta yushiru ilal haq bil haq. Apapun isyarah yang mengisyarah dengannya isyarah oleh makhluk kepada Allah, maka dianya tertolak di atas mereka itu sehingga mengisyarah oleh mereka itu kepada Allah dengan Allah. Yang kan maksud Imam Junaid benar, fahuwa billah walillah wa ma'allah wa minallah wa ilallah. Orang arifnya billah apapun dengan Allah, lillah untuk Allah, ma'allah part yang kekalian mentang, pu yang kalian mentang nak Allah saja, wa minallah apa mentang yang terjadi dari Allah, wa ilallah dan ujung-ujung menuju kepada Allah. Minallah ilallah. Yang mentang minal khalqi ilallah, yang kalau kun arif. Maka ikut dia tulis punya orang muridin alam dali Allah madlul. Punya orang arifin Allah dalil alam madlul. Beda kan? Punya orang arif gedepu nak alam karena nak Allah. Mia getanya sairin atau muridin tadepu nak Allah karena nak alam. Fandur ila nafsik summan takil ila alamil ului summa sufli tajid inwan badi al hikami. Kamna lantak tauhid kalan kedra le. Kalan alam atu, kalan alam yuk. Tak dapat sebuah ciptaan yang hana pernah nak contoh sebelumnya, mungkin je keroi pasti nak sebuah zat yang mempunyai kekuasaan luar biasa yang menciptakan alamnya. Jadi alam je kedali Allah madlul. Yang orang muridin. Tapi punya orang arif karena orangnya hana dihli alam lain kabeh fana yang di Allah tok, sehingga watai dia alam tiga gedepun alam karena nak Allah. Jadi yang dalalah kegotnya nak alam Allah. Yang beda. Dia tanya kan, kita cari Allah melalui alam, mencari Tuhan melalui alam. Yang mau tanya. Nyuringan mencari alam melalui Tuhan. Karena uringan katruk pak makam fana, gedepu na alam karena na Tuhan. Dia tengok kan, tadepu na Tuhan karena na alam. Yang beda. Di farqun bainon, perbedaan yang sangat kontras antara muridin dengan muradin, antara sairin dengan wasilin. Memang jauh-jauh tak beda doa. Sairin urang mentang jak, wasilin urang katruk. Urang katruk ngurung jak kan. Dan juga pulang bak kejak macet berjalan truk-truk. Dan salah dah menjurung lah, ya kan? Salah dah menjurung, rebat sat. Nah, jamun cerita tema masa komplik-komplik kan. Jak bira rep berdada. Mampum jak bira rep berdada. Karui cek ju. Dalam truk cek ju kena jurung. Na jurung datang mong. Tik ji satu bit kedih rap bineh rumah sakit dalam ladi dalam truk dekongan. An jurungnya.
Idih dalam nak simpang. Hitungkunya salah duit, duit uwi karuk berdada. Tajak biren ruk berdada. Ada berdada kalau lewat mana? Kalau lewat karak teruk cek ju din akan ada dengan mu perang gam TNI utanya. Tamang durak jorongnya. Salah wit dalam karuk berdada lang ni. Jadi urung sairin lagi yang si. Salah wit hanya jadi terus Allah mengisau likut lam. Punya urung wasilin kan teruk kan. Di beda dua. Bunuh hatta yushiru sehingga baru betul-betul hana tertolak li isyarah mengisyarah oleh mereka itu kepada Allah dengan Allah. Jadi yang je kedali Allah ke Allah aja. Maka li Abu Bakar geun araftu rabbi bi rabbi. Ya tanya Iman. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Orang yang kata diri Tuhan. Abu Bakar kemenan. Araftu rabbi bi rabbi. Aku mengenal Tuhan dengan Tuhan. Dia diri Tuhan dengan Tuhan, kau diri Tuhan dengan alam. Itu yang mentang diri Tuhan dengan alam. Pulam yang merah dah nak duri lam. Pulam yang merah nak duri. Apa makna orang turi Tuhan, getepu dra gelema. Aci mentang tarik nafas sampai baik perlu. Han sanggup kan? Aci perlu sampai baik tarik. Han sanggup sih, aci tun baik tarik baik perlu. Namanya le mentang han sanggup, lain apa gali. Ditanya lemah. Mereka ada depu roti lemah, baru dah turi Tuhan. Berarti nan baru la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mam li Abu Bakar karena katruk makam siddiqin kan. Araftu rabbi bi rabbi. Aku mengenal Tuhan dengan Tuhanku. Nyatanya mendang makam aku mengenal Tuhan dengan mengenal kelemahanku. Ni Abu Bakar mengenal Tuhan dengan Tuhan. Ini beda. Mendua kan kau jauh beda kan lah. Emang jauh beda. Kita buka penuh sira wasidin sira muridin atau sairin. Walaisa lahum ila zalika tarikun. Dan tidak ada bagi mereka itu urang arif puno kepada demikian Allah itu jalan hana media orangnya. Nyatanya untuk mengenal Allah mentang pakai media, mentang pakai wasilah atau wasail yang dalam gekeun arif kamil. Yang gekeun arif kamil urang yang katruk kepada Allah, urang yang kageturi Allah, getepu Allah na sajan gatnyan, getepu sesuatu datang dari Allah, getepu tujuan akhir kepada Allah hanali melalui media. Yang hana pakai le media hanali jalan atau wasail yang ke yang urang yang ka betul-betul arif kamil. Waqala Abu Yazid radhiyallahu an ab'aduhum minallah aksaruhum isyaratan ilaih. Yang paling jauh mereka itu dari Allah, yang paling banyak mereka itu nisbah isyarah kepada Allah. Mio untuk tatupu na Allah dekat dengan getanya, mio mantang perlai ke kode-kode, perlai kepada rahsia-rahsia alam, peristiwa-peristiwa alam yang enggak anggap orang paling jauh untuk. Ya orang yang kagedepu keberadaan Allah di mana saja, kapanpun dimanapun tanpa perlu kepada kode-kode atau isyarat, yang berarti kau kan arif bebut. Yang beda dua. Kemudian lanjut lam Ibnu Athaillah. Ar-raja'u makaranahu amalun wa illa fawa umniyatun. Bermula harapan itu sesuatu yang dibarengi akannya oleh amal, oleh bekerja. Wa illa, dan jika tidak dibarengi oleh amal, maka dianya itu angan-angan. Ar-raja' makaranahu amalun wa illa fahuwa umniyatun. Bermula raja itu sesuatu yang dibarengi dimukaranah akannya oleh amal. Jika tidak dibarengi atau dimukaranah oleh amal, maka dianya itu umniyah. Umniyahnya jamak daripada kalimat muna, harapan. Muna umniyah, harapan. Jadi beda antara harapan dan angan-angan. Yang harapan na dibarengi le amal, menyo angan-angan yang hanya lamunan hanya dibarengi le angan-angan. Ar-raja'u maqamun syarif mim maqamatil yakin. Bermula raja itu sebuah tahapan atau makam, posisi yang mulia daripada makam-makam keyakinan.
Jadi makam-makam yakin kepada apa yang ditakdirkan oleh Allah, salah satu makam yang mulia ji iaitu raja. Wa huwa yab'as 'alal ijtihad. Dianya raja mendorong atau menjadi motivasi atau bersungguh-sungguh dalam beramal. Kama dzakarnahu fil hudni, sebagaimana kali kamu sebut akannya pada masalah sedih likut. Lianna man raja syai'an talabahu, karena orang yang betul-betul mengharap akan sesuatu pasti mencari akannya sesuatu, dan orang yang takut daripada sesuatu pasti akan menghindar atau melarikan diri padanya sesuatu. Jadi beda antara harapan dan angan-angan. Harapan atau raja harus disertai dengan amal. Kalau tidak, maka itu hanyalah lamunan atau angan-angan. Bila tidak ada disertai dengan amal, sama dengan itu dianggap lamunan atau hayalan. Harapan dan angan-angan dua perkara yang serupa tapi datang melalui saluran yang berlainan, lalu meninggalkan kesan yang berbeda. Jadi kesan yang ditinggalkan oleh raja dengan kesan yang ditinggalkan oleh angan-angan berbeda. Karena ar-raja memberi daya hidup bagi seorang hamba dengan keinginan positif untuk beramal ibadah, yang raja. Beda dengan angan-angan. Yang angan-angan memiliki sifat negatif, di mana pelakunya punya keinginan besar tapi tak mau melakukan apapun. Itu jadinya tak lebih dari mimpi atau lamunan saja. Jadi angan-angannya hanya lamunan ataupun mimpi siam bolong. Kita pegah baru. Kadang-kadang kita memiliki keinginan untuk bangkit mengejar ketertinggalan, tapi kita terbuai dalam mimpi, terbuai dalam tidurnya. Keinginan yang iktirarkan tertipu. Sebab sedih mentang mati hana menumpak beramal, tapi hana terbangkit tergerak tanya untuk beramal, yang akan kesedihan semu, bukan kesedihan bebut. Kesedihan semu mengeluarkan air mata semu, air mata buaya. Akan sedih bebut. Bab pegah lah guys, sedih tak long nampak ibu pengayang, sedih tak long hana menumpak jamaah. Tengok kan nyalam. Jadi man 20 kurang ura puasa, hana menumpak ibu mesti ura, man 20 kurang ura sedih. Pergi ibu mesti ura tak. Banyak sedih bebut kan yang kan sedih bebut. Sedih bebut dia akan tak upayakan untuk mengejar ketertinggalan, tadaruk ke kitab. Tadaruk mafata, tadaruk pu yang kaluput, angka mengajar ketertinggalan. Adapun rajaul kadzib, harapan yang palsu. Lagi sokun tiayu tintingkeun alamat palsu. Nah harapan palsu sih. Adapun harapan palsu allazi yuftiru sahibah, harapan palsu yang melemahkan akan pemiliknya, akan sahibnya. Orang yang memiliki harapan palsu pandai lemah daripada beramal. Wa yujarri'uhu, dan memberanikan akannya si sahib harapan palsu di atas melakukan maksiat dan dosa. Walaisa hadza biraja indal ulama, maka ini bukan raja menurut pandangan ulama. Yang hanya angan-angan. Kalau murah benar, menyo tidak dibarengi oleh amal, berarti dia tidak dianggap raja, hanya lamunan. Raja itu ada susahnya. Maksud ada susah nak beramal. Ni hanya santai, menunggu. Ya hanya kerah. Raja angan-angan kun. Jadi angan-angan atau umniyah yang ke orang yang gedepu bahawa Allah nak pegah macam ada beramal gebi balasan. Depu-depu nak lah. Tapi semangat untuk beramal tak pernah terwujud. Jadi beda je. Menyo raja ada susahnya nak beramal. Menyo umniyah angan-angan atau melamun, ya nak susah santai mentang. Chat langit dia kata, chat lah. Chat langit. Mam bila anda nak chat metruk hanu langit. Kan? Jadi makna raja dalam definisi bahasa Arab ni ta'alluqul qalbi bima tamu' yahsulu fil mustaqbal ma'al akhdhi fil amal al muhassil lahu. Terikat hati dengan sesuatu yang menjadi harapan, yang terwujud harapan tersebut di masa depan beserta masuk dalam beramal yang menghasilkan bagi harapan tersebut.
Jadi rajak harus dibarengi oleh amal. Hana dibarengi oleh amal nyan hanya angan-angan atau melamun. Jadi dua sangat-sangat berbeda. Kemudian lanjut Ibnu Abban, falaisa hadza biraja. Rajak yang semu atau rajak palsu yang membuat sahibnya jadi lemah daripada beramal malah memberani. Yujarri'an tajri'ah. Tajri'ah jara'ah dia. Jara'ah kan sama makna dengan syaja'ah ni, berani. Dapat memberanikan akannya sahib atau maksiat dan dosa, maka tidak ini dengan rajak di sisi ulama, walakinnahu umniyah wa iktirar billah. Hanya saja itu angan-angan atau melamun dan terperdaya dengan janji-janji rahmat Allah. Terperdaya dengan ki Allah ba'idhu innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dah fikir ada hana tak beramal pe kaji. Apa keberah kita ayuhal walad, beramal rahmat Allahnya lagi ibarat i ke persoalan ceri. Mana berah? Memang tanya merumpa broken kibar istilah je. Untuk tamang syurga melalui rahmat Allah, kan melalui amal. Betul. Untuk mendapat amal syarat, untuk mendapat rahmat Allah syarat je harus beramal. Yang lagi beda. Untuk mendapat syurga betul kan melalui amal. Tapi karena rahmat min fadlillah. Tapi untuk menjadi sebab dapat fadlillah harus beramal. Memang amal kan mukabalah syurga. Tapi untuk mendapat rahmat Allah harus beramal. Lagi ibarat yang kita ayuhal walad. Lagi ibarat i dalam ciri nya rahmat Allah. Allah getuang i dalam ciri nya, sementara tanya hana datun roda tanah. Anjir dah pakai. Jadi ngentun rahmat yang getuang oleh Allah, yang ke amal tukang tun. Maka harus beramal untuk mendapat rahmat Allah. Jadinya taduk tawa oleh tuut atau tanya terus-menerus bergelimang dalam maksiat, hana pernah beramal saleh, yang jauh untuk mendapat rahmat Allah. Walau benar gede untuk mendapat syurga akan melalui amal. Ini adalah pemahaman. Yang seperti lagi al-insan mahallul lil khata'. Yang orang yang salah pemahaman yang ino sering digunakan oleh orang, tanya pebut je salah. Sebab manusianya si mahallul lil khata'. Jadi al-insan mahallul lil khata', manusia menjadi sasaran untuk kesalahan atau tempat terjadi sumber terjadi kesalahan, dijadikan sebagai penyebab untuk ikedam atau kesalahan, untuk tamang lambut salah. Padahal le orang yang kenyan ke maksud mana al-insan mahallul lil khata', getanya manusia hanjit tua-tua talaki ampun ba Allah. Getanya manusia hanjit tanggap ro bersih, hanjit tanggap ro mulia. Kan je tak beda ni. Karena getanya mahal khata' harus tanggap ro tu selalu hina dalam pandangan Allah, sehingga tanya butuh ke Allah, hajat ke Allah, berletak ke Allah untuk supaya Allah beri keampunan ke katanya. Kan makna al-insan mahallul khata' terjadikan ke penyebab untuk tanya pebut salah. Karena memang manusianya mahal khata', pebut je salah tanya. Yang salah pemahaman. Kan Waqad dhammallahu qauman dhannu misla hadza wa asaru ala hubbid dunya wa ridha biha wa tamannau al maghfirata ala dzalika fasammahum khalfan. Dan sungguh kecela oleh Allah akan tabu kaum yang sangka oleh mereka itu akan misal ini. Nah kaum Yamun, kaum Yahudi, ia fikir lewatnya lagi kepegahnya kan. Jadi raja yang kadzib, raja yang bohong. Awaknya dianggap fikir oi kah raja yang benar-benar. Wasaru dan menetap oleh mereka itu ada cinta dunia dan restu dengannya dunia. Dan cita-cita oleh mereka itu akan mendapat keampunan. Ala zalika ada demikian. Ya ke raja yang tidak dibarengi oleh amal. Tanya dosa tak pubut aju, ngendunya mengikat aju hati, tak yakin latih, tak Allah ampun dengan orang akhirat. Ya raja yang berlebihan, raja yang tidak dibarengi dengan amal. Yang Allah gecela. Nah umat awal yang berprinsip lagi yang gecela oleh Allah. Fasammahum kalfan, maka gebuhnan ke awak model menan oleh Allah dalam Al-Quran kalfan. Makna kalfun wal kalfu ar-radi minan nas. Bermula kalfu, kan kulfu ya kulfu isim masdar daripada iktilah kalfu. Kalfunya ar-radi minan nas, orang yang buruk daripada manusia, manusia buruk.
Wa qala azza min kail, maka kun Allah yang maha tinggi nisbah yang kun min zaidah. Nah saya azza kailan. Fa khalafa min ba'dihim khalfun warisul kitab ya'khuduna arada hadzal adna wa yaquluna sayufaru lana. Maka mengganti nibak sesudah mereka itu Bani Israel nyan khalfun oleh sabuh manusia yang baru. Khalfunnya dalam tafsir generasi baru yang jahat. Dia meninggal urung awai diganti oleh generasi baru yang jahat. Mesti ke mereka urung awai gak duduk habis meninggal urungnya generasi ini oleh generasi baru. Yang makna khalfun. Yang maksud Allah dalam Al-Qur'annya ke kaum Yahudi. Kaum Yahudinya kaum Yahudi yang menyodasari dari Bani Israel yang taat ke Nabi Musa yang ke urung duduk diganti generasi gatnya oleh sebuah generasi yang jahat, mengganti nibak sesudah mereka itu oleh satu angkatan baru atau generasi baru yang jahat yang mempusakai oleh mereka itu akan kitab Taurat. Mana kitabnya? Kitab Taurat. Ya'khuduna aradha hadzal adna, mengambil oleh mereka itu akan harta benda ini dunia yang rendah. Hadzal adna ke ini dunia yang rendah. Wa yaqulun daikul mereka itu sayughfaru lana, nanti akan diampunkan bagi kita. Allah akan mengampuni kita nanti. Lila udip dunia hana pucuk nikmati je lah. Tinggal sabar taat ampun ya Allah. Nya Allah disebut ke awak yang berprinsip model menan dengan sebutan khalfan. Khalfunnya ke aradi minan nas. Yang masuk ke celal ya Allah. Kala ma'ruf kurki kan ma'ruf kurkinya gure sari astakti. Ma'ruf al-Qurki na murid Sari As-Sakti murid ganyan Junaid Bughdadi radhiyallahu taala, semoga ridha Allah padanya. Talabul jannah bila amalin dzambun minadz dzunub wa irtija'u syafa'ah bila sababin naun minal ghurur wa irtija'u rahmatin man la yuta' jahlun wa hamkun. Mencari surga dengan tanpa beramal satu dosa daripada dosa. Enggak dosa. Preh-preh benar syurga beramal hana tim. Nyan kon hana dosa hana beramal menteng. Dosa bak preh syurga hana beramal nyan juga dosa. Jadi bak preh syurga hana amal nyan sabo dosa yang lain lom. Ngan dosa hana beramal yang kamu keleh keroi, nyan dosa bak harap syurga tanpa amal nyan dosa je lom. Iltija'u syafa'ah bila sabab naun minal ghurur, menghadap bantuan Allah tanpa sebab yang sabuh nak daripada tertipu. Tak harap dia berbantu bi syafaat Nabi, syafaat oleh Allah. Tapi hana ada tim beramal hana sebab ke. Ya kena kan ghurur, tertipu. Iltija'u rahmat man la yuta' jahlun wa hamkun, mengharap kasih sayang zat yang tidak ditaatkan akannya. Man la yuta' ke Allah. Dia hana ada taat ke Allah, tak harap sayang oleh Allah, yang anggap bangai. Hamkunnya dungu. Dia tu bangai lam. Kita tanya puyang giyu le gurai handa beti. Puyang giyu le gurai talanggar. Tak boleh bersayang gurai kan. Bukan impossible, mustahil. Salim ya gurai ka salah haji ubat. Salah haji ubat nang kalau ilmu tu. Ini menanjid tak harap rahmat Allah yang hana taat ke Allah yang kira jahil dan dungu dah. Wa kala ma'ruf al-Qurki kun ma'ruf al-Qurki pula, semoga ridha Allah. Raja ukar rahmat mimman la tuti'uhu kudlan wa hamkun, mengharap kamu akan kasih sayang daripada zat yang tidak engkau taat akannya, itu kehinaan dan bodoh. Nganggapnya kudlan berarti tidak mendapat bantuan Allah. Tak harap rahmat dari Allah yang hana taat kegatnya, nyan getanyo han merumpuk bantuan dari Allah dan nganggap nyan dungu atau bodoh. Wa'lam annahu laisa bi af'alil haqqi subhanahu ma yujibu ayyuman iqabuh. Ketahui olehmu sungguhnya pekerjaan tidak ada dalam perbuatan Allah yang maha benar, maha sucinya, sesuatu yang melazimi bahwa diamankan akan siksaannya. Hana lambut Allah sesuatu yang dapat terpahami katanya bisa aman atau terlindungi pada siksaan Allah. Hana sahabat hubud atau haba Allah dalam Al-Quran yang dapat terpahami bahawa kitanya terbebas atau mendapat keamanan daripada mendapati siksaan
siksaan Allah. Hana. Mayana busit inama fi af'alihi ma yamna'ul ya'sa min rahmatih. Hanya saja dalam perbuatan-perbuatan Allah sesuatu yang menghalangi akan putus asa pada rahmat Allah. Yang nak lambut Allah kadang-kadang lagi perah dalam kitab warakat. Maksudnya kesiksa terbenar dengan janji kesiksa kepada orang maksiat, kesiksa sira yang lain pemaaf. Yang nak dalam lambut Allah sesuatu yang gehalangi atau gelarang tanya baik sampai putus asa ke rahmat. Kaya innallaha ghafurur rahim yang ayat rahmat, ayat baik putus asa orang putus asa, karena putus asa termasuk dosa besar. Jadi sesuatu dalam perbuatan Allah yang bisa kita pahami adanya satu jaminan tidak mendapat siksaan yang hana. Yang nak buat rajid, yang nak dalam perbuatan Allah sesuatu yang melarang kita daripada berputus asa terhadap rahmat Allah. Maka dalam Al-Quran sendiri yang nak ayat-ayat tentang hanggebi putus asa ke rahmat. Ayat-ayat yang gepegah terjamin daripada mendapat siksaan hana. Maka hana jalan na yo tanggap ro aman tu terbebas pada ikab Allah. Wa kama la yasunu alla yadhhar min lutfihi fi kalki la yasunu tam'u fi janibi wa yu'man akhdhuhu antikamu. Yang dalam kitab yang nak baklung kitab beda cetakan nala alla yadhhar kan ayadhhar. Sebagaimana tidak bagus bahawa tidak nampak daripada lembutnya Allah pada makhluk. Maksud Allah hana yang pemaaf makhluk. Hana lahir lembut Allah. Maksud memandung hukum. Mana yang pemaaf. Atau orang hanya ibu maksud lang minatnya juga hukum. Hana getak ke. Gebi kesempatan untuk taubat. Ya hana get. Hana lahir lembut Allah pun. Malah dalam sebuah hadis, bila kamu tidak melakukan dosa dan meminta ampun, aku akan memusnahkan kamu semua, menggantikan makhluk lain yang melakukan dosa kemudian meminta ampun. Yang kali berah dia ilikut table lampu asang kali. Karena orang yang gambaran lembaga ilung bersih lagi tablo lampu emergency, lampu pakai baterai kan, tak duduk di Singapura. Waduh nak nampak pudip tiga kerana hantar mati lampu. Yang buat tengok, nampak suap baterai kerana saat pihak pudip, nampak sering mati lampu. Maka jadi dia kena negara Eropah dalam tahun juga kena pelun lampu sijim at house untuk pun menyelamatkan bumi. Untuk menyelamatkan bumi, lampu yang dipakai di gedung-gedung di kantor pemerintahan atau rumah-rumah, bak restoran, bak hotel, yang di tahun 3 oleh tanggai pu tua lu ngai pu mati sijim. Alasan untuk menyelamatkan bumi karena kan pengaruh dari energi listrik macam-macam bisa merusak bumi. Mana yang Aceh pun mesti jim dalam tahun. Amda dudum jim kali. Yang igap ukuran payah hipegat acara seremonial kan. Payah hipegat tabah seremonial untuk pelelam lampu. Yang du merindu ikut lampu sebab antam lun. Idanya okon terbalik je. Sering lun. Ida enggak payah. Miak sabar enggak payah kita menak hotel lampu. Ini menansit punya makhluknya hana berbuat dosa kemudian laki ampun Allah gepegah dalam tabuh hadis kudusi akan gemusnahkan. Gepancur dari mandung gecipta makhluk lain iaitu pembuat dosa kemudian laki ampun. Tapi benar laki ampun. Yang hikmah je kupu supaya mangat lahir maghfirah Allah. Mangat lahir kelembutan Allah. Yang hana pembuat dosa. Jadi maghfirah Allahnya hana nampak. Sebab benda lain dah kena nganggur. Allah tidak pakai bahasa menan. Sebab benda lain lagi lampu bunuh lu tablo nganggur hana terpakai. Jadi maghfirah Allahnya hana zahir kelembutan Allah ba makhluk, hana makhluk yang pegat dosa. Nyampi baik terjadikan alasan untuk tak ikedam tu dosa je. Besar dalam pom dah dan aku salah pom dia. Salah cok timbulan. Dia tak buat kata salah cok timbulan. Ya ramai doa hana penutup. Kan sebagaimana tidak bagus hanagat lang pandangan akai danyo bahawa hana zahir nibak kelembutan Allah dalam makhluk pada makhluknya Allah, hanagat si tatu ma'a pada sisi Allah dan dirasa aman akan hukuman Allah dan sisaan Allah. Tak harap rahmat tok beramal hana merasa aman ni yo hang hukum tu. Yo hang siksa tu hanagat si. Maka ji hanjit tamak tok atau harap tok tapi benar dibarengi li aman.
fa inna man kuti'a asyrafu udhuwin bi rubu'id dinar la yu'manu ayakuna adzabuhu gadan hakadha. Karena orang yang telah dipotongkan akan yang paling mulia anggota, iaitu jaro, dengan sebab mencuri 1/4 dinar, itu tidak ada jaminan bahawa adalah azabnya esok hari seperti itu juga. Buat gekoh jaro di dunia gara-gara tacu penggop put dinar. Ya hana terima taubat ya Allah, tu roh akhirat tengah pu. Dum nanci kan dia bisa jadi lebih. Dalam lentai dum nan. Ini dunia hanya gekoh jaro ke sebelah ko, sampai eno. Eno ko nak truk keno. Ya akhirat pun lagi nanci ke tak dalam lentai. Bisa jadi lebih berat. Lebih berat lah. Karena si kurung-kurung azab penduduk neraka yang si kurung-kurung azabnya mata beriwayat gebi ke Abu Talib gepusuk silap dari madai neraka watai tasuk jutruk lamta. Makanya menyoy-noydonya tacu peng put dinar 1/4 dinar gehukum jaro sagai gekoh hana berimbah ke jaro rokno, hana berimbah ke anggota yang lain. Tapi di akhirat azab paling ringan gepusuk silap madai neraka jutruk lamta. Maka bukan hana aman bahawa siksaan roh akhirat tinggal lagi dunia asyik. Bisa jadi lebih dahsyat lah. Maka kesimpulan ini berarti hana cara untuk merasa katanya aman dan terjamin terbebas, jaminan terbebas daripada azab Allah. Maka yang lambut-but yang kau tentukan ni Allah gelarang katanya hang bi berpuasa ke rahmatnya tagai. Jaminan untuk mengambil azab hana. Urang yang kali gedenda ke hukum ini dunia mentang gekoh jaro urang akhirat tinggal hana sabah jaminan keamanan bahawa agaknya hana merupakan azab leh. Jangankah hana merupakan azab leh, mengazab yang setimpal hana. Bisa-bisa jadi lebih dahsyat lah. Mana diamankan bahawa adalah azabnya esok hari di akhirat, seperti itu juga dipotongkan tangan. Bisa jadi lebih dahsyat. Waqat kalu dan sungguh kekali mereka itu ulama sufi man za'ama anna raja' ma'al israr sahihun falyaz'am anna talabar ribhi fil qabri wa kadhan nar fil bahri sahihun. So mentang yang mengklaim, barang siapa mendakwa atau mengklaim bahawa sungguh raja beserta menetap atas perbuatan dosa itu dianggap benar, maka hendak mengklaim juga bahawa sungguh mencari keuntungan dalam kubur, menyalakan api dalam laut itu benar. Dia tanya tak pegah raja kepada Allah, dianggap raja yang sahih walau katanya dalam kondisi berbuat dosa, menetap atas dosa. Yang menyalangi yang taklim berarti payah tak pegah tanya cari keuntungan dalam kubur. Kan ini dunia angkat dalam kubur. Dan cari keuntungan dunia mijid ukhrawi pijid. Berarti beramal dalam kubur. Pergi anak semayang dalam kubur tengok. Pergi anak puasa duduk dalam kubur. Pergi anak haji duduk dalam kubur. Dan sama malam lagi dapat dia apui dalam laut. Dapat dia apui dalam laut. Maka tanah yang basah yang cik ujian mentang, hai teu dia apui. Sebab syarat dia apui baik nama manik je iaitu tersentuh dengan benda basah. Ini dapat dia apui dalam laut. Berarti menyara ne patih item dia apui dalam laut. Kaka jid patih raja yang betul jid walau serta israr. Mia hana patih item mudib apui la laut juga hanjit patih raja betul ma'al israr. Faham Wa fil hadis dan sampai dalam sebuah hadis yang riwayat daripada Rasulullah SAW annahu qala bahwa Rasul berkata al-kayis tasydid ia bi al-kaisu simbai al-kaisu mandana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Bermula orang cerdik, orang pintar itu orang yang menguasai akan nafsunya dan beramal untuk bekal sesudah mati. Orang pintar orang yang menguasai nafsu. Bukan orang pintar minum tolak angin. Ya iklan, korban iklan. Bitanya korban iklan kadang-kadang. Berah orang pintar minum tolak angin. Padahal kan Nabi orang pintar orang yang menguasai hawa nafsu dan beramal untuk bekal sesudah mati. Wal ajiz orang yang lemah fikiran. Ana cara. Man atba'a nafsah orang yang mengikuti hawa nafsunya, mengikuti nafsu dan keinginannya. Wa tamanna 'ala Allah al-amani dan mengharap di hati Allah oleh angan-angan yang kosong.
Lemah fikiran kira. Nya fisik benar lemah. Ya kan? Pu mentang keinginan nafsu berturut. Lemah fisik. Ti lemah fikiran atau panuk antena. Igok kai pakai parabola atau Indovision ngaya mentang antena pakai bateri macam mana. Mentang lap macam bateri. Ngai rumput siaran. Oh. Ya kan? Wa qala Al-Hasan bin Hasan radhiyallahu taala anhu inna qauman alhadhum amanil maghfirah hatta kharaju minad dunya wa laysa lahum hasanah. Sesungguh satu kaum melalaikan alhaakumut takasur. Lalaikan kamu oleh memperbanyak-banyak harta. Alhad melalaikan akan mereka itu kaum amanil maghfirah oleh mengangan-angan keampunan Allah sehingga keluar mereka itu daripada dunia atau mati. Walaisa lahum hasanah, padahal tidak ada bagi mereka itu kebaikan. Karena lalu menganggap Allah Taala gepeampun tanya, sementara harapan semu, harapan yang tidak dibarengi dengan amal, sehingga mati itu hana darumpak li hasanah sapu. Yaqulu ahaduhum, berkata mereka itu sesudah mati, uhsinud dzan bi rabbi wa huwa yakdzib. Aku memperbagus prasangka dengan Tuhanku. Gepejrah dzan dengan Allah. Tok mati buah tengah ilung tidurnya aku jerah dzan ke Allah. Yang gepegah li Nabi wa huwa yakdzib. Nyan urang nyan bohong. Bukan Nabi Ibn Hasan nah. Urang nyan bohong. Lau ahsanat dzan bi rabbi la ahsanal amal. Tandanya benar memperbagus prasangka dengan Tuhannya, sungguh memperbagus akan amal. Karena program termasuk hadis kudusi yang membuat gembira orang pubut maksiat, mentang na harapan orang pubut maksiat ke hadis kudusinya yang berkaitan ana inda dzanni abdi bi, aku menurut prasangka hambaku denganku. Jadi berprasangka baik kepada Allah juga harus dibarengi oleh amal. Hanya berprasangka mentang tanya ada pubut dosa, hana pernah taubat, hana pernah kena keinginan untuk kembali kepada jalan benar, cuman tak harap-harap sebagai keampunan Allah. Tak pegah-pegah alam Allah kan Ghafurur Rahim, Allah kan sayang ke hamba. Tanya buat roh dia sampai israr ke benar menetap diri ada dosa, hana pernah ingin mencabut dari dosa. Nyan harapan maghfirah lagi nyan singgah dah tubit daripada dunia, hana merumpak kebaikan tapu. Tok kudih dalam kubur dah pegah hati ilang mata dunia. Long pejrah dzan ke Allah. Yang keberhaliasan urang yang sulit. Karena menyobit-bit di pejrah dzan ke Allah, sungguh akan diperbagus amal. Arti hamadang anda pejrah dzan tau, harus dibarengi li amal. Kesalahan yang kata lanjur tapubut, nak keinginan taubat kembali kepada Allah di samping memperbagus prasangka tanya ke Allah yang betul. Baik tanya tetap melanjutkan dosa dan kesalahan, cuman dah pejrah-pejrah dzan sangat. Hana pernah ingin mengeluarkan diri pada dosa. Nya hana kira husnudzan yang dituntut oleh agama. Husnudzan yang dituntut oleh agama harus dibarengi oleh amal. Wa ta'ala qaulallah, dan kebaca Ali Hasan akan firman Allah Azza wa Jal, wa dzalikum dhannukumul ladzi dhanantum bi rabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin. Itulah prasangka kamu yang kamu prasangka dengan Tuhan kamu, ardakum, membinasakan ianya prasangka akan kamu, maka jadilah kamu sekarang termasuk orang-orang yang rugi. Di ayatnya dia pegah tengok hari akhirat memandum orang yang pubut dosanya, gepegah highlight dia agak lom fikir kira, lom fikir ni pemaah, lom fikir mana, lom fikir mede. Maka kata Allah Taala, zalikum dhannukum alladzi dhanantum bi rabbikum. Itulah prasangka kamu yang kamu prasangka dengan Tuhan kamu. Prasangka itulah yang membinasakan kamu. Maka jadilah kamu sekarang termasuk orang-orang yang merugi. Wa kana yaqul radhiyallahu an, dan adalah Hasan gekeun, semoga ridha Allah padanya Hasan, ibadallah wahai hamba-hamba Allah, ittaqu hadhil amani. Takut olehmu akan ini angan-angan semu atau lamunan. Fa inaha audiyatul halakah. Maka bahawa sungguhnya angan-angan semu itu audiyatul halakah, jurang yang dapat membinasakan. Audiyah jamak daripada wadi, jurang atau lembah yang dapat membinasakan. Tahulluna fiha, yang kamu bertempat dalamnya lembah, dalamnya jurang tersebut. Wallahi demi Allah,
ma atallahu abdan bi amanihi khairan fid dunya wala fil akhirah. Tidak mendatangi oleh Allah, tidak memberikan oleh Allah akan seorang hamba dengan dasar angan-angannya si hamba akan kebaikan, tidak di dunia dan tidak di akhirat. Di kemusumpah liasan Allah hanggebi kebaikan kepada hamba, nya kebaikannya hanya bersumber gara-gara lamunan meno. Ini dunia hana merumpak, ide di akhirat hana merumpak karena dasar lamunan kan, karena dasar beramal. Sebab meno yang namanya raja harus dibarengi li amal. Jadi untuk menjadi hamba yang baik harus dibarengi oleh amal. Tidak bisa menjadi hamba yang baik hanya dengan keyakinan yang kuat atau dengan meyakinino bukan bersikap bukan positif atau positive thinking kena berpikiran positif, positive thinking lah ini. Jadi ada positive thinking ke Allah, beramal hana. Saya positive thinking, gue positive thinking ke Allah. Amadan gue positive thinking, harus beramal. Dengan thinking yang tu. Ini punya positive thinking ke Allah tapi hanya dibarengi oleh amalnya kira angan-angan. Yang enggak kiban di samping positive thinking kepada Allah, memiliki keyakinan yang kuat, alian hati yang selalu mantap, bahkan untuk takdir terburuk sekalipun hati tanya mantap kepada Allah, positive thinking selalu kepada Allah, walaupun Allah takdirkan dalam kondisi terburuk sekalipun kepada kita. Yang menjadi hamba-hamba yang benar. Menyokol lagi yang kan hamba benar. Kan? Kemudian kalam wa kataba Abu Umair Al-Mansuri, dan ditulis oleh Abu Umair Al-Mansuri ila ba'li ikhwani, kepada sebahagian saudaranya. Ditulis surat. Puisi surat amma ba'du. Nanti likutnya assalamualaikum bismillah dan apa pegali yang amma ba'du je yang penting, to the point. Ditulis surat li Abu Umair Al-Mansuri kepada ba'at saudaranya, amma ba'du fa innaka qad asbahta tu'ammil bituli umrik wa tatamanna 'ala Allahil amani bisu'i fi'lik fa inama tadribu hadidan baridan. Jadi orang awal saling nasihat menasihati. Jadi nasihat ditulis li Abu Umair Al-Mansuri kepada sebahagian saudaranya, amma ba'du fa innaka qad asbahta, sesungguhnya engkau hai Syaralun sungguh telah jadi engkau tu'ammil, engkau angan-angan dengan panjang umur engkau, wa tatamanna dan engkau melamun di atas Allah akan lamunan-lamunan dengan dibarengi oleh perbuatan buruk engkau. Innama tadribu hadidan baridan, kalau engkau seperti itu maka nyatanya engkau memukul besi yang dingin. Takhok buso kalupi haitim tepat, haitim cekok tergantung yang pelai bercekok haitim cekok, yang pelai berdepan haitim tu tepat. Buso punya pelai ho yang tamai le tanyo nyan payah pusuk umile ge ba urung pe parang. Yang ngelang keadaan lupi ke kok yang gak kerja kelenceng lah imusu lah kan. Jadi kena sehat siara ke kepegah lom kalon thang gata kabrat tat tamangan-angan ke trip udip panjang umum. Nah lom kalon lewatnya kala melamun buat bro aju hana le buat get angan-angan tinggi. Yang sama lagi tak kok buso lupi. Jadi rawai saling nasihat menasihati. Yang tak kalah yang lain ni bab ulama-ulama dari Yaman kalau mentang na. Tanya hana dia menumpak bergahing masa kamu nampak kan. Urnya kalau dia menumpak tapi kerara gem tukar hadis. Siran punan icuk hadis na silsilah na sanad sampai truk barasul. Gejuk, yang gejuk tanya. Saling menasihat. Pakai doa telekedin. Tanya hana le no. Ya kan? Pegah pula ingro tu. Biasa mupat, sering mupat. Ada dajak ba gurai pimnan, dua gurai pegah na betul gurai je. Dajak gurai je pegah na betul gurainya. Ada baba, dajak ba abunya pegah abu je menau ke surah. Dajak ba abunya pegah abu lain menau surah dah. Mungkin dah pupak abu dengan abu. Main parah angku urung baba. Jadi kagadah lagi purkan kehidupan atau budaya orang salafus saleh. Kau te pegah tanya hana tak ikut salafus saleh, tersinggung tu.
Padahal kadang dalam keharian kadang-kadang le hana ada ikut le jejak-jejak langkah yang ke kubah le salafus saleh. Kan matlabul arifin minallahi taala as-sidqu fil ubudiyah wal qiyam bi huquqi rububiyah. Bermula matlabnya masdar dengan makna maf'ul atau isim makan bijuji. Matlab berarti yang bermakna isim maf'ul, matlub yang bermakna isim makan, matlab tempat tuntut, mahal kasad atau maksud. Yang bermakna isim maf'ul, matlab bermakna maksud. Yang bermakna masdar, matlab bermakna mahal kasad atau mahal nazar. Bermula keinginan orang-orang arif daripada Allah itu sidqu fil ubudiyah, kejujuran atau ketulusan dalam beribadat dan melaksanakan dengan hak-hak ketuhanan. Jadi ketulusan urungnya dalam menghambakan diri kepada Allah nya yang menjadi matlab, keinginan urungnya atau maksud urungnya. Kan pulain kan syurga. Medanya syurga. Matlabnya syurga, terhindar daripada neraka, budiadari, ulam istana tergantung pugalak. Ini dia melanduk becut, budiadari lah ulad. Ya kah? Tergantung dah landuk kena landuk, dah nak landuk. Ini yang landuk-landuk yang tinggi badat tinggal ke budiadari. Yang arti matlabnya konsidku fil ubudiyah, kan ketulusan dan kejujuran dalam menghambakan diri kepada Allah. Jadi yang diminta oleh seorang arif yaitu ketulusan dalam ubudiyah, penghambaan, dan memenuhi hak-hak rububiyah atau ketuhanannya yang menjadi tujuan atau maksud utama daripada urang arif. Matlabul arifin min rabbihim a'la min matalibi ghairihim. Bermula keinginan orang-orang arif daripada Tuhannya lebih tinggi martabat jih daripada keinginan selain mereka itu orang arif. Sawaun kanu abadan atau zuhadan. Bersamaan ada orang lain daripada arif, ubadan itu orang-orang ahli ibadat, yang ibadan hamba, ubadan orang-orang ahli ibadat, atau zuhadan atau orang-orang zahid, atau ulama, ada pun ulama. Keinginan orang arif tetap kualitasnya lebih tinggi daripada kualitas keinginan orang abid biasa, orang zahid ataupun ulama. Lianna matlabal arifin min rabbihim innama huwa sidqu fil ubudiyah wal qiyam bi huquqi rububiyah faqat min ghairi muraati haddin wala baqa ma'a nafsin. Wa kullu man adahum lam yufarikul hududa wal aghrada fi matalibihim. Karena keinginan orang-orang arif daripada Tuhan hanya saja dianya itu ketulusan dalam penghambaan diri dan melaksanakan, memenuhi dengan segala hak-hak ketuhanan fakat hanya saja. Min ghairi muraati haddin wala baqa ma'a nafsin, daripada tidak memperhatikan keberuntungan pribadi wala baqa ma'a nafsin, dan tidak memperhatikan kekal serta nafsu. Dan setiap orang yang selain mereka itu arif, baik dia ubadan, zuhadan atau ulama, lam yufarikul hudud wal aghrad, tidak pernah berpisah mereka itu akan keberuntungan-keberuntungan pribadi dan segala maksud-maksud dalam keinginan mereka itu. Jadi menyayangkan orang arif memandum namahud ke sesuatu wate diinginkan dengannya ba Allah namahud kepada keinginan-keinginan yang menguntungkan kepada pribadi katnya. Bagi contoh ke merumpak syurga, tengok tanya ibadat kan nak tengok tiga baik getik neraka. Ada dapat sahur yang sembahyang ganyan kan sembahyang hai culok neraka tengok. Ana ya kan tu Allah hai kedih tapi. Jadi kan melaksanakan penghambaan diri, kan menjaga hak-hak Tuhan, kan yang tengok dia tengok ke baik culok lan neraka nan sagai. Maka beda matlab keinginan orangnya untuk ketulusan dalam ubudiyah, medanya nama keliling ke holain, nama keliling ke bonus ke. Dia dak tanya ibadat nama keliling ke bonus. Ada tajuk amalan-amalan yang sifat sunat punya ke sebahagian orang ketanya kasih le. Bukan kasih ni, hana bukan kasih yang dia buat. Yang tanda hana ketulusan dalam
ibadat. Anda perahnya tanya harus dah pela zuhar. Pu faedah tunggu malam zuhar. Nya malahnya baca yasin. Pu faedah baca yasin. Nya bela baca waqiah. Pu faedah baca waqiah. Dempu tanya pu faedah. Yang ini salah satu contoh dalam tertuntut dalam beribadat katanya manta menginginkan haddun. Haddunnya keuntungan pribadi. Tiang nak kembali reward, kembali poin ke katanya. Nya orang arif mana? Kepubuh ibadat semata-mata untuk menjaga hak penghambaan dan hak ketuhanan yang lagai. Sehingga dia gedi pasal neraka pi siap ana upu. Sebab keberah pada tempat lain urangnya ndak pasal neraka ana rasa pedih. Ana rasa pedih pakon karena memang urangnya ka mahabbah yang ka karam la mahabbah Allah ana gede pulih. Ndak ada cuti nak gede. Kan mencuti pi duma pu neraka ana gede pedih le urangnya. Karena memang betul-betul ka karam la mahabbah Allah. Maka ada pasal neraka pi siap. Maknanya karena tinggal kelazatan dalam syurga, maka kan terikat dengan Allah 100% dan tinggal kelazatan atau kenikmatan dalam syurga. Orangnya nak tinggal oleh kelazatan dan kenikmatan. Yang tak pegah lah guys. Sebab dah orang rasa hana truk. Hana truk, hana orang rasa. Jadi dah pegah-pegah lah guys menurut yang cerita dalam kitab. Jadi menyayangkan orang arif yang hana mufarakah dengan hudud. Sabi-sabi pu yang kerjakan ibadat na keinginan untuk mencapai keuntungan pribadi dan maksud pada keinginan mereka itu. Waqad taqaddama min kalamil mu'allif rahimahullah taala khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka. Dan sungguh telah terdahulu daripada kalam musannaf likat sebaik-baik barang yang kamu tuntut, kamu minta akannya Allah daripadanya Allah. Itu barang yang dianya Allah meminta kamu, memintanya barang daripada kamu. Sebaik-baik barang yang kamu mohon akannya barang daripada Allah, itu barang yang dianya barang dituntut oleh Allah daripada kamu. Jadi yang got dalam kebab Allah, Allah yang mohon matanya, Allah mohon matanya giyu ibadat kegatnya. Ti yang got dalam kebab Allah bergebi istiqamah dalam ibadat, bergebi ketulusan dalam ibadat. Nya dak lu gambarkan baru dalam bantuan buat pemerintah memang yang nak di pos anggaran. Betul lagi tanya nak balik di pos anggaran oleh pemerintah untuk bantuan kitab. Tak lagi bantuan pegat balik yang payah itu biat perahan anggaran. Yang menanci Allah geyu badanya apa? Ibadat. Dalam kebab Allah bergebi istiqamah dalam ibadat yang cepat gebi. Segera. Man Allah geyu tanya ibadat dalam kebab Allah kaya. Yang Allah kalal layak gebi katanya. Mana layak ana ada gebi. Yang hendak sayang gila gebi untuk istidrat. Kaji nikmatnya nak bentuk anugerah, nak bentuk istidrat. Kan. Kemudian qala Sayyidi Abu Madian, berkatalah tuan guruku Abu Madian radhiyallahu taala anhu syattana bainaman himmatuhu al-hur wal kusur wa bainaman himmatuhu raf'u sutur wa dawamul huzur. Sangat-sangat jauh perbedaan di antara orang yang semangat atau tekadnya budiadari dan mahligai dan di antara orang yang semangat atau tekadnya tersingkap segala tirai-tirai dan selalu hadir di sisi Allah. Orang yang himmah dalam beribadat untuk tersingkap ubena tirai antara gaknya dengan Allah dan gaknya hadir di sisi Allah sangat jauh berbeza dengan orang yang semangat dan tekad gaknya budiadari dan mahligai. Motivasi untuk ibadat budiadari, motivasi untuk ibadat mahligai. Sebab Allah janji gebi kerajaan kepada hamba yang beriman dan beramal. Luas kerajaan ni ukuran 500 ton perjalanan saja. Yang kedua lebar dan panjang luas kerajaannya kesiroro orang mukmin. Maka geberah likut orangnya hikmah hanggebi balasan hidupnya halat ubud tak dunia. Karena balasan Allah ke orang mukmin biasa, mukmin abrar, mukmin biasa gebi sabuh mulkan aziman kerajaan mahligai yang luas yang lebar ji ukuran 500 ton perjalanan saja. Mentajak 500 ton enatro yang kedua lebar kerajaan gebi ke siroro pada miliar orang iman. Kiban kelam kerajaan orang yang khawas, kibalam kerajaan orang yang khawasul khawas. Maka hendak dijadikan dunianya mahallil jaza, tempat pembalasan ke kubah akhirat. Ya gebi dunianya ke mahallil jaza
ngan balasan urang beramal masa Nabi Adam tiro mentang han dapat pegat rumah tayang oleh kabe han let le tu pulang balasan ke urang lah urang lain pulang ke balasan ke nabi para nabi-nabi tu maka ge kubah ro akhirat. Jadi beda dua, beda dengan orang yang tekad semangat untuk mendapat bidadari dan syurga, dengan orang yang tekad dan semangat untuk mendapat huzur di sisi Allah dan tersingkap ubena hijab-hijab. Udah kena water? Cuma? Kena water dah. Kita memang ada orang kun banyak. Sebab kadang-kadang istilah-istilah dalam tasawufnya beda lagi yang ke nidupu apa lain. Menaji ni target long butamat jilid sa dalam puasa. Butamat jilid sa kan halaman lemboi tirto 8 tu. Pisang golon lah tamat. Di mana mah genaro je. Genaro je mendam. Pu dapat sahabat-sahabat tamat kali imam tun nama ke? Ke imam tun ni. Kemarin dia dah baca long karat baca dan dajam dia kau hendim pom. Kemudian lanjut Ibnu Athaillah lam basataka kaila yubkika ma'al qabat wa qabadaka kaila yatrukuka ma'al basat wa akhrajaka anhuma kaila dakuna li syai'in dunahu. Lanjut Ibnu Athaillah menjelaskan tentang Allah yang mengatur kelapangan dan kesempitan terhadap hambanya. Basatnya memberi kelapangan dalam hidup, qabat memberi kesempitan. Qabatnya menyelang kamus kisut kenyut, Aceh kenyut kerut yang kabat. Nya basat hampar telung. Di hamparnya gebi kelapangan, kabat gebi kesempitan. Memberi kelapangan akan engkau atau Allah melapangkan keadaanmu kaila yubkika ma'al kabat agar engkau tidak selalu dalam kesempitan, agar Allah tidak mengekalkan engkau dalam kesempitan. Wa qabadaka dan Allah menyempitkan keadaan hidupmu kaila yatrukuka ma'al basat agar engkau tidak selalu dalam kelapangan, supaya tidak meninggalkan akan engkau, membiarkan akan engkau beserta kelapangan. Wa akhrajaka anhuma dan Allah mengeluarkan atau melepaskanmu dari kedua-duanya, hana kelapangan, hana kesempitan. Kaila takuna li syai'in dunah, supaya tidak adalah engkau bagi sesuatu di bawahnya Allah atau selainnya Allah. Maksudnya agar engkau tidak bergantung pada sesuatu selain Allah. Jadi Allah Ta'ala gebi kelapangan ke kitanya untuk gesut dari kesempitan. Gebi kesempitan ke kitanya untuk baik selalu tanya dalam kelapangan. Gelepaskan tanya dari kesempitan dan kelapangan supaya kitanya baik tergantung pada sesuatu yang kan Allah. Ada nak langkalam hikmat yang lain ukur intet. Bahkan gepegat dunianya berubah-ubah. Bahkan gepegat dunia berubah-ubah nak kekal. Alasan hikmat ji karena Allah gena supaya gena jadikan gedanya baik terpaut dengan dunia. Sebab haitim terpaut atim dengan sesuatu yang uranyona singotan. Ya kan? Mengan-ngan tanya haitim kumat mengan yang menjanjan hana le kampung ngai daya haitim kumat teh. Mana itu mengumat ada peleh hana. Ina menansit. Jadi Allah Taala supaya makhluk hamba-Nya baik terpaut hati dengan dunia, gepegat dunianya berubah-ubah baik gesat. Naluri urang yang normal, punya sesuatu yang tidak tetap berubah-ubah, biasa hantar pikat, hantar tarik. Mana orang tertarik malah lebih le, yang tanda lah kita jahil ke. Kita anggap jahil. Nya orang yang betul yang cerdas hantar tarik kepada dunia. Sebab dunianya mutaghayyir, berubah-ubah, hana baqa, hana dawam. Jadi hati dia hati terpaut kepada sesuatu yang hana dawam, sesuatu yang berubah-ubah. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Kan? Al-qabdhu wal bastu minal halat allati yatalawwan bihal arifun. Bermula kabat dan basat itu daripada kondisi-kondisi yang berwarna-warni dengannya oleh para arif. Yatalawwan, talawin, launon. Yatalawwan berwarna-warni, bervariasi. Jadi kabat dan basatnya kondisi-kondisi yang bervariasi oleh
arif wa huma bimanzilatil kuf war raja lil muridin, dan keduanya kabat dan basat pada posisi kuf dan raja bagi muridin yang manteng lasa mubtadiin. Maka nak lupa baru kabatnya lanjutan daripada kuf, basat lanjutan daripada raja. Jadi menyo muridin urangnya kuf dan raja, menyo urang arif kabat dan basat. Jadi kabat rasa takut yang menjelma dalam urangnya, rasa takut yang dalam hati urangnya, sehingga takut untuk tidak, sehingga takut urangnya takut yang kan pernah-pernah, takut yang tidak diada-adakan. Yang lagi tanya takut tak ada-adakan kan takut bebut, dia perah ya ke Allah, kadang-kadang dia dah bubut-bubut yang melanggar dengan Allah, ia dah pernah-pernah. Jadi kabatnya lanjutan daripada kuf, punya basat lanjutan daripada raja. Jadi beda posisi manzilah haji. Jadi posisi kabat dan basat lagi posisi kuf dan raja ke muridin mubtadiin. Wa sababuhuma, bermula penyebab keduanya kabat dan basat itu waridat. Waridat cahaya ilahi yang datang atas batin hamba, dan kuat keduanya. Oh yang tahu ke kan. Jadi penyebab atau faktor yang membuat kabat dan basat menurut waridat yang datang. Sebab gepegah pada tempat lain, menyo Allah getajalli dro dengan sifat jamal, sifat kebaikan, keelokan Allah yang mendatangkan basat, kesenangan. Menyo Allah getajalli dro ba orang arif dengan sifat jalal, sifat kebesaran dan keagungan, tidak ada yang mampu menandingi Allah, yang mendatangi kepada orang arif sifat kabat. Lagi Allah waktu pedihra dengan sifat Allah menguasai, Allah dapat berkehendak, tidak ada yang mampu mengatur Allah. Yang kita tanya ya, karena terbayang keagungan Allah. Pada saat Allah tajalli dengan sifat baik, sifat jamal, Allah maha lembut, Allah sayang ke hamba, yang kita senang. Maka basatnya sifat orang arif manakala kita jalli Allah dengan sifat jamal. Kabat sifat orang arif manakala kita jalli oleh Allah ba orang arif dengan sifat jalal. Yang beda dua. Ini mau gambarannya kan. Jadi antara kabat dengan basat. Dinya basat benar perasaan suka atau gembira yang menjelma dalam hati, menyo kabat perasaan takut yang menjelma dalam hati. Yang akibat ji penyebab ji ke gara-gara tajalli Allah benar. Mio tajalli dengan sifat jamal menimbulkan basat, mio tajalli dengan sifat jalal menimbulkan kabat. Maka berakhirnya penyebab ji waridat, pupu mantang cahaya ilahi yang teruk baati. Waridatnya ibaratun amma yaridu alal qalbi minal ma'arifir rabbaniyah wal lataifir ruhaniyah. Sesuatu yang datang atas hati hamba daripada makrifah-makrifah Tuhan dan yang haluh-haluh daripada alam roh. Untuk genep bersuci hati hamba, gebi waridat oleh Allah. Lagi ada perahrannya. Tidak ada waridat Allah kecuali Allah menginginkan kamu warid kepadanya. Allah memberi waridat kepada hamba supaya hamba datang menuju kepada Allah. Gebi waridat. Waridatnya macam ibarat bahasa Tayuna tiket. Gejuk tiket oleh Allah. Maka waridatnya mawahib, pemberian Allah. Kan muktasab, lanjut dah usaha. Di bancara dah usaha, tak minta cara merempak waridat Allah. Hana cara. Karena mawahib, pemberian anugerah. Cara haji yang memperbanyak amal benar. Malaya zalu. Senantiasa hamba lun bertoro kelun dengan amalan sunat. Sehingga lun cinta ke keji. Kalau cinta baru kejuk waridat. Jadi penyebab timbul kabat dan basat waridat. Rupanya orang yang katruk makam arifnya nak berubahal si orangnya. Dia untuk senang, dia timbul rasa takut. Tapi kan kuf rajak lagi bak orang muridin. Kan kuf darajat lagi bak orang muridin. Menyokuf darajatnya tanya mantang ia ke hamrumpak rahmat Allah. Menyokuf bak orang muridin. Nya urunyan kana urang kana di hadrah Allah, urunyan ka kita jali ka dihekalan penampakan Allah dengan mata hati. Saat Allah nampak roh dengan sifat jamal, urunyan merasa basat. Saat nampak roh Allah dengan sifat jalal, urunyan merasa kabat. Jadi kabatnya yang bahasa Aceh genyu. Genyu dia tak sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang segan katanya. Kunyut hati itu. Item tenang. Kita tanya dah duk ikut sirah ulama yang karismatik, yang dah segan. Kan hantar je moment.
Tapi kan senang kalau dia tanya lagi, tak cok lagi dah sama tajak tu tak ziarah, tak kunjung sira ulama yang karismatik, yang tak segani menghapis handa je pakai, handa je kalon. Antara dengan taduk gatai handa je garu. Yang kemenang kira-kira pengertian kabar. Di urungnya di hadapan Allah, nya Allah kita jalira dengan sifat jalal kabar ke. Nya Allah kita jalira dengan sifat jamal basat ke. Yang sifat urung arif. Wa quwwatuhuma wa dha'fuhuma bihasabil quwwatil waridat wa dha'fihima. Bermula kuatnya keduanya basat dan kabat, dan lemahnya basat dan kabat bihasabi quwwatil waridat wa dha'fiha, dengan sekira-kira kuat waridat dan lemah waridat. Yang waridat cahaya ilahi yang datang mak urunyan kuat, maka kuatlah basat. Yang cahaya ilahi yang datang mak urunyan lemah, maka lemahlah basat. Wal maksud ahuna annahuma wasfanin nakisani binisbah ila ma fawqahuma. Dan bermula maksud di sini yang ingin disampaikan di sini, bahawa sungguh keduanya kabat dan basat itu dua buah sifat kekurangan dengan nisbah kepada barang yang di atas keduanya basat dan kabat. Fa innahuma yaqtadhiyani baqa abdi wa wujudah. Karena keduanya basat dan kabat itu menghendaki akan kekal hamba dan wujudnya hamba. Arti macam eksis hamba kun. Karena dia orang fana bebu hana eksis ragile. Drog hana eksis le yang eksis Allah semata. Nya katanya macam na wujud basat dan kabat ba orang arif, yang tanda orang arifnya golong fana bebu. Yang sama lagi isyarah buno. Ni habis-habis ni tetap bertahap-tahap, meningkat. Ditanya, dia tak tahap mentang tertinggal. Jadi menyamantang na kabat dan basat, mantang naik elektron amperan, yang mantang kira sifat kekurangan karena menghendaki kepada bakat hamba dan wujud hamba. Sebab saat kurang basat, tanda katanya bukan tanggap roh hamba Allah memiliki sifat jalal sehingga tanya merasa kunyut. Yang mati mantang nak tak anggap eksis roh tu, maka gak anggap kurang. Punya urang kafana fillah, fana fi zatillah, fana fi af'alillah, fana fi asma'illah. Punya urang kafana fi zatillah, fana fi af'alillah, fana fi asma'illah. Yang hanali basat dan kabat. Karena orangnya hana eksis roh le. Sehingga apa yang gemarit legotnya yang corong Allah kun. Maka tena urun tanyang so Allah memang cik kafana ke karam. Ini begah ada perasaan ada doa alam pernah karam. Mukaram langkrung ana karaminan tu. Yang dah baca lagi yang ditulis lagi ya. Faman la tafallah famin lutfillah bi abdih takwinuhu fihima. Maka termasuk lutfi, termasuk kepemurahan atau kelembutan Allah dengan hambanya, dijadikan hamba dalam keduanya basat dan kabat. Kemudian dilepaskan hamba dari keduanya kabat dan basat dengan cara gepufana hamba daripada dirinya dan kekal hamba dengan Tuhannya. Jadi tanya gebi dalam kondisi gembira, gebi dalam kondisi menakutkan atau nak perasaan takut. Alian di sisi yang lain dilepaskan hanali gembira dan hanali rasa takut. Saat kitanya akan merasa fana daripada diri kabakak beserta Rabbi. Jadi Allah atur kelapangan dan kesempitan kepada hamba yang supaya mangat baik terpaut hati. Nyo gebi senang sabi, terpaut hati dengan senang, gebi susah habis kakak tanya merasa kunyut sabi. Anda pernah beda semangat be. Jadi ubah-ubah keadaan katanya oleh Allah dari lapang menjadi sempit, dari sehat menjadi sakit, dari berpeluang menjadi terkekang hana peluang, dari berkecukupan menjadi berkekurangan, yang memandum Allah lakukan dengan tujuan agar kita memahami bahwa kita tidak terbebas dari hukum ketentuan Allah. Dan supaya hamba atau kita berdiri di atas landasan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bahwa segala hilah dan kekuatan hanya Allah yang menentukan mendung. Hana dari tanya. Maka gebar di tiga tahu, tiga gebi ke lapangan, tiga gebi ke kesempitan. Mai tanya karena hana pernah gesut dari duanya enggak keinan sampai. Ibola kena tiga, ibola ke tiga, ibola kena tiga, ibola ke tiga. Maka hambanya walaupun memiliki hak ikhtiar,
tapi secara batin dia majbur. Muhtarun fil zahir, majbur fil batin. Hambanya walau secara zahir memiliki hak ikhtiar, tapi secara batin dia majbur. Tengok orang yang Allah Taala lagi semacam gebola-bolahi dia. Gehu tiga lang basat, gehu lang kabat tiga. Amnya orang gatruk makam arif, lang kabat hanali, lang basat hanali, gepeik pak makam hana. Nah, tengok anak ikrat tapi lang basat, nak lang basat, lang kabat, nak lang kabat lang basat. Nyuruhnya nak ikrat dari basat dan kabat. Kala Faris radhiyallahu an Faris radhiyallahu an al-qabdu awalan summal bastu summal lakabda wala basat. Funtat qabdu. Karena tengok handa tim beramal menyo hana ya ilai ke Allah. Duda baru tak beramal karena senang ke Allah. Pun karena ya ilai. Duda baru karena senang. Pertama qabdu. Kemudian baru bastu. Kemudian tidak ada kabat, tidak ada basat. Karena kabat dan basat ya ka'ani fil wujud, terjadi keduanya pada wujud, alam wujud. Wa amma ma'al fana wal baqa fala. Adapun serta fana dan baqa maka tidak ada wujud dan tidak ada kabat dan basat. Yang beda yang man tadaddi. Tiba mendapat fana dengan baqa. Beda fana an nafsi, baqa bi rabbi. Benar. Kita beda dia. Adapun beserta fana daripada dirinya dan kekal serta Tuhan, maka tidak ada basat, tidak ada kabat. Wa kana al-Junaid radhiyallahu taala anhu, dan adalah Imam Junaid beridha Allah padanya, yaqulu berkata, ya al-khaufu yakbiduni war raja ya besutuni. Perasaan temakut itu membuat aku jadi kunyut atau membuat aku jadi kisut. War raja bermula raja itu membuat aku jadi senang. Perasaan kuh membuat gatnyan jadi kabat, perasaan raja membuat gatnyan jadi basat. Wal hakikat tajma'uni, bermula hakikat itu menghimpunkan akanku. Di saat yang teruk makam hakikat, ka mempersatukan aku. Wal haq yufarriquni, dan Allah yang maha benar memisahkan aku. Idza kabadani bil khuf, apabila membuat aku kabat dengan sebab temakut. Afnani anni, mempanakan diriku daripada diriku. Angkat tinggi tahan. Jadi kena pegah saat Imam Junaidnya melihat kepada hakikat, karena secara hakikat gatnyan manusia, yang namanya manusia dengan Allah beda, saatnya mempersatukan gatnyan. Walhaq Allah gebu pisah gatnyan. Nya benar kan mempersatukanku dengan eksistensi kemanusiaanku saja. Jadi dengan gatnyan gekalan kepada wujud kemanusiaan, mempersatukan gatnyan dengan kemanusiaan gatnyan. Allah yang maha benar gebu pisah gatnyan. Apabila gebi kabat akalun dengan kuf. Afnani anni gebu fana akalun daripada lun. Wa idza basatani bi raja raddani alayya. Apabila gebi kesenangan akalun dengan raja, kembali lun atih lun. Makna kembali lun kepada eksistensi lun. Berarti Allah gebi kesenangan ke lun sama dengan Allah mengembalikan lun kepada eksistensi lun. Berarti saat Allah gebi kabat ke lun, Allah gebu fana lun. Di saat gebi kabat li Allah kepada Imam Junaid fana. Saat gebi basat li Allah ke Imam Junaid kembali kepada wujud roh, eksistensi roh. Maka orang arifnya hana tabi-tabi fana. Kemana perlu pergi. Fana perlu pergi maka hana makan minum tak puan alih kan. Hana alih berinteraksi dengan manusia. Padahal orang arif mentang nak interaksi dengan manusia. Hokalaman. Wa idza jama'ani bil hakikat ahdharani wa idza farraqani bil haq asyhadani ghairi. Apabila gihimpun akalun, gesatukan akalun li Allah dengan hakikat, gepahadir akalun li Allah di sisi Allah. Menyolun kau betruk berhakikat yang gepahadir di sisi Allah. Wa idza farraqani bil haq, dan apabila gepisah akalun li Allah dengan hak, dengan Allah yang maha benar, asyhadani ghairi, gepu nampak akalun akan selain lun faqatani anhu, maka getup li Allah akalun daripadanya Allah. Jadi di mana? Getup pada Allah, getup pada lain, getup pada lain lun.
Apabila Allah gejamak lun dengan hakikat, gepa hadir li Allah akan lun. Dan apabila gepa farak li Allah akan lun dengan hak, nisya gepa syuhud akan lun akan selain lun. Mana selain lun ke Allah Taala gepa dia bak ra ke Allah nada gatnya. Menyo gatnya ka gena satukan li Allah dengan hakikat, gepa hadir di sisi Allah. Menyo gatnya gena pisah li Allah dengan yang hak, nyan gepa syuhud sagai, syuhud yang kendro. Faqatani anhu, maka getup akan lun daripadanya so. Padanya Allah, maknanya menutup dalam keadaan hana sadar diri kan. Getup li Allah akan lun anhu daripadanya Allah. Bahwa bidzalika kulli muharriki ghaira muskini. Maka dianya Allah pada demikian memandum itu yang menggerakkan lun. Ghairu muskini, bukan yang menetapkan lun. Wa muhishi ghairu mu'nisi, yang memberi rasa takut kepada lun, bukan yang memberi rasa nyaman kepada lun. Fahuduri lidzauki tu'men wujudi. Fahudurian maktabah niskah wa ana bihuduri. Kan fahuduri wa ana bihuduri azuku tu'ma wujudi. Maka lun dengan kehadiran lun rasa akan rasa wujud lun. Maknanya ketika eksistensi kemanusiaan Imam Junaid hadir, gaknya merasakan keberadaan gaknya. Pada saat eksistensi kemanusiaan gaknya fana, gaknya hendak rasakan keberadaan gaknya. Ni yang inti nak pegahnya. Maknanya kalam-kalam urang katruk makam ari dia baca pada pahami. Fahudurian lang kitab lain fa ana bihuduri, kan fahuduri tu. Fa ana bihuduri azuku tu'ma wujudi. Maka aku ketika hadirku, aku rasakan akan perasaan wujudku. Falaitahu afnani anni, maka mudah-mudahannya Tuhan memfanakan akan aku daripada aku. Famat ta'ani, maka memberi nikmat akan aku. Au ghayyabani, atau gaib, menggaibkan akan aku daripada aku. Farawahani, maka melegakan akan aku. Sebab saat ka gaib, ka merasa lega, merasa senang. Hai ka purakan ka karam dalam mahabbah Allah. Ya idem pun aku pun makna mendang. Sebab jika kalam Imam Junaid ya, kalau dah tengok kibar masuk ke hadir lun. Ya aku pisah lun dengan haknya, ka pucuhud lun akan selain lun. Kan hanya bisa dah gambarkan makna sepintas mendang. Di jamaani bil hakikat, ka satukan dengan hakikat. Artinya Imam Junaid ka satukan li Allah dengan hakikat, yang ka hadir isi Allah, hadir hati serta Allah. Idza farakani bil haq asyhadani. Atamnya bunuh ahdarani hadir, miyo asyhadani syuhud tagai. Beda kan? Berarti miyo syuhud gaknya mantang eksistensi kemanusiaan gaknya mantang. Tapi gaknya syuhud Allah pun yang kekalan alamnya di kekalan Allah dengan mata hati. Ya saat gaknya ka gejamak dengan hakikat, yang ka hadir indallah, ka hadir ma Allah. Maka ini pegah maka dianya Allah bak demikian memandum itu yang tukang gerak lun kan berdetap lun, tukang birasa takut ke lun kan tukang birasa aman ke lun. Lun ketika hadir lun, makna ketika hadir ketika eksistensi kemanusiaan droga hadir. Azuku lun rasa akan rasa wujud lun, gerasa droga na saat eksistensi kemanusiaan gaknya gerasakan. Saat gaknya kafana ka karam hana gerasa le wujud droga. Maka kredit tu sam akuan rumah Rabbi. Gimana likatnya? Wa in ghibtu bada wa in bada ghayabani. Menyolon gaib bada nampak Allah. Wa in bada menyo nampak Allah ghayabani ke gaib Allah akan lun. Angin makna ke Ibrahim Junaid ya. Saat Allah kagak nampak eksistensi Allah, gadah eksistensi kemanusiaan nganya. Yang mentang nampak eksistensi kemanusiaan nganya, hana nampak Allah, hana syuhud Allah bagaian, hana hadir Allah. Maka mudah-mudahan Allah gepupana lun daripada lun. Maka karena gepupana yang sabar nikmat ganggap, maka gebi nikmat akan lun. Atau geperaib akan lun daripada lun ke raya bani mana. Farawahani maka kagak taruih gepelega, gepesenang akan lun. Waqad takalama sahibu kitab Awarifil Ma'arif
fil kabat wal basat bi kalamin badi'in tawilin taraktu naqlaha huna iktisaran faman arada falyanzurhu huna. Dan sungguh bicara panjang lebar oleh sahib kitab Awarifil Ma'arif, pengarang kitab Awarifil Ma'arif, iaitu Imam Syihabuddin Umar As-Suhrawardi, meninggal tahun 652. Syihabuddin Umar As-Suhrawardi yang pengarang kitab Awariful Ma'arif. Kalian pembahasan tentang kabat dan basat yang panjang lebar dalam kitab Awariful Ma'arif. Dengan sebuah pembicaraan badi yang hana tandingan, tawil panjang. Taraktu naqlah lun tinggai akan mengutipnya di sini karena untuk meringkas. Sebab menyegenakal ge kutip ibarat kitab Awariful Ma'arif ge kena penjelasannya panjang lebar dah. Tanya menyoka panjang lebar kan menjemukan, membosankan. Hingga hana nampum lain hana kabosan, hana fokus le. Faman aradahu, siapa yang menghendaki akannya kitab tersebut, akannya pembahasan kabat dan basat, falyanzurhu huna, maka hendak melihat ia akannya kalam tersebut di sana. Ya lep pedih dalam kitab Awariful Ma'arif, nya perlu nak tahu tentang pembahasan panjang lebar tentang kabat dan basat. Man na ibarat dalam kitab Ikadul Himam lempegah menteng menyo basat ke definisi dalam bahasa Arab farhun ya'taril qulub awil arwah, kesenangan yang ya'tari yang datang akan hati atau jiwa atau roh, adakala dengan sebab kurbi syuhudil habib, dekat penyaksian kekasih iaitu Allah, au syuhud jamali, atau penyaksian sifat-sifat kebaikan Allah, au bikashfil hijab an ausafi kamalih wa tajalli dzatih lahum, atau dengan sebab tersingkap tirai daripada sifat-sifat kesempurnaan Allah dan penampakan zat Allah kepada mereka itu. Nya dengan basat. Jadi singkat je basatnya yang ke perasaan suka atau gembira yang menjelma dalam hati gara-gara to penyaksian Habib, takalan Allah secara dekat atau takalan jamal, sifat kebaikan Allah. Menyokabat huznun wa dhaikun, kesedihan dan kesempitan hati, yang taril kalba, yang datang ba'ate imma bisababi fawatin marghub au adami husuli matlub, adakala dengan sebab hilang sesuatu yang diinginkan atau adam husul matlub, tidak tercapai keinginan, atau hanya sebab tiba-tiba kah perasaan bukan susah, hanampu pu sebab. Itu nak ada adab roy ke. Nyo ada pu sebab kiban adab, nyo ada pu sebab kiban adab. Basatnyo na sebab, na ada pu sebab pekan senang. Nah ada pu sebab. Nah ada pu sebab pekan susah. Nah ada pu sebab. Nyo ada pu sebab kiban, nyo ada pu sebab senang kiban sikap danyo, nyo ada pu kiban. Nyo ada pu sebab susah kiban sikap danyo, nyo ada pu kiban nyan singah ke pegah langkalam hikmat ukur. Nyorong-nyorong dengan kepegah Allah gebi kondisi hamba na kondisi basat na kondisi kabat. Basat dan kabatnya ya ta'akabani ala salik ta'akubal lail wan nahar, miiring-iring ba urang salik lagi miiring malam dan urang. Pada satu waktu kabat, waktu selanjutnya basat. Pada satu waktu basat, waktu selanjutnya kabat. Lagi tengah malam tengah ke urang. Urangnya urang itu ke malam. Yang kemudian urang salik. Nya urang katruk ba arif kamil, kalau pindah kabat dan basat urangnya ka karam lam fana ke Allah. Nali kabat basat. Kabat basatnya ba urang arif yang golong kamil. Mata muridin atau sairin. Yang kena enak kabat dan basat. Ni saat kita jali roh ke Allah, timah perasaan basat. Saat hanadu putus sinyal tu. Saat hana terkonek, urangnya merasa kabat. Jadi hana terkonek dengan kabat. Susah tu. Ni ablo pulsa dapat blo kajulan malam ke hidup kedai. Ya kan? Urangnya hana terkonek dengan Allah, merasa kabat. Jadi luput marghub, luput yang gegalak, yang gegemar, adam husul matlub, tidak tercapai keinginan. Yang artinya timbul kabat ba urang sairin. Ketika tercapai keinginan karena penampakan Allah, kasyuhud Allah, terjadi basat, senang gembira.
yang memandum ke makam arif yang golong kamil. Orang yang kamil arif yang kamil hanali basat dan kabat barunya. Karena orangnya kafana fillah, fana fi asma'illah, fana fi dzatillah, fana fi af'alillah. Talebo fana. Kalian kajian wallahu alam.